Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 994. Dua bumerang disilangkan di punggungnya. Mereka berkedip dengan cahaya perak samar. Itu adalah pengalaman pertama Tang Wulin dengan Mesya yang menggunakan bumerang sebagai senjatanya. Nama yang berdiri di atas Mesya lawannya adalah Ling Wuyue. Itu terdengar seperti nama asli dan nama wanita saat itu. 5, 4, 3, 2, 1. Biarkan pertandingan dimulai. Dengan hitungan mundur elektronik, pertempuran Mesya dimulai secara resmi. Mesya Ling Wuyue mengangkat kedua tangannya secara bersamaan dan meraih ujung kedua bumerang yang menonjol di pundaknya. Kemudian, tiba-tiba mereka terlempar ke arah Tang Wulin. Kedua bumerang itu melesat secepat kilat. Mereka menggambar dua busur di udara saat mereka berputar dengan kecepatan tinggi. Mereka melesat ke langit. Setidaknya, di mata semua orang, mereka tidak terbang menuju Tang Wulin. Meskipun Ling Wuyue mengoperasikan Mesya jarak jauh, dia tidak berusaha meningkatkan jarak di antara mereka. Alih-alih, dia malah menjadi run-up saat dia berlari dengan marah menuju langsung ke Tang Wulin. Anehnya, dia berusaha menutup jarak mereka. Tang Wulin tidak berani mengendur. Dia mengendalikan mecanya sehingga berlari untuk memenuhi lawannya. Pada saat yang sama, ia mengawasi bumerang yang berputar dengan kecepatan tinggi di udara. Tidak perlu mengujinya. Tang Wulin tahu bahwa kekuatan serangan langsung dari kedua bumerang ini jauh lebih besar daripada meriam jiwa biasa. Pelindung-pelindung Run of the Mill huru-hara tidak akan mampu menahan serangan langsung. Bumerang masing-masing sekitar 4 meter panjangnya. Kedua tepi bumerang bersatu untuk membuat sudut lebih dari 140 derajat di pusatnya. Dua tepi dan bilah bagian dalam bumerang terbuat dari bilah paduan yang sangat tajam. Aspek yang lebih mengerikan dari senjata-senjata ini adalah ketika mereka terlempar keluar, sirkuit jiwa internal mereka memberikan getaran frekuensi tinggi yang memberi mereka kekuatan pemotongan yang sangat kuat. Dikombinasikan dengan berat dan kecepatan mereka di mana mereka dilemparkan oleh Mesya, kekuatan penghancur mereka adalah yang paling kuat di antara senjata standar, jika bukan di antara senjata Mesya jarak jauh. Secara alami, ia datang dengan masalah-masalahnya juga. Dengan kekuatan penghancurnya yang kuat, sangat sulit dikendalikan. Tidak mudah untuk menguasai bumerang. Bumerang besar bersiul di udara. Anehnya, mereka tidak segera terbang ke Tang Wulin. Sementara mereka berputar dengan kecepatan tinggi, kedua bumerang menutupi area serangan yang luas secara kolektif ketika satu berputar di belakang yang lain. Kedua Mesya semakin dekat satu sama lain. Mesya Ling Wuyue tiba-tiba melompat dan meringkuk di udara. Itu telah memutuskan untuk naik ke udara. Pada saat yang sama, pendorong di belakang punggungnya mulai sedikit berkedip. Jika itu adalah pertempuran antara tuan jiwa, orang yang melompat ke udara terlebih dahulu akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kecuali jika guru jiwa benar-benar percaya diri dengan kekuatannya sendiri, akan lebih sulit untuk menyeimbangkan tubuh seseorang di udara. Namun, itu tidak berlaku untuk Mesya karena Mesya bisa terbang. Mesya memiliki beberapa cara untuk menyesuaikan posisinya bahkan di udara. Tang Wulin menghentikan Mesya di jalurnya. Dia tetap di tempatnya berdiri dan menunjuk ke depan dengan tombaknya. Dia berniat untuk mengatasi peristiwa yang berubah dengan cepat dengan berpegang pada prinsip dasar. Bumerang raksasa mendekatinya. Dengan peluit yang memekakkan telinga, itu mencapai Tang Wulin pada saat berikutnya setelah Ling Wuyue melompat. Tang Wulin menarik kembali tombak di tangannya sebelum dengan kuat menusukkannya lagi. Dengan ketajaman visualnya dan menggunakan perhitungan Mesya, ia mengarahkan tepat ke inti bumerang. Inti adalah pada titik di mana kedua bilah itu disatukan. Itu adalah asal dari kekuatan bumerang. Setelah dihancurkan, bumerang pasti akan terpengaruh. Ding! Di tengah suara renyah yang dihasilkan dalam sekejap bumerang dan tombak bertemu, kekuatan berputar yang kuat segera mengangkat tombak Tang Wulin. Namun, bumerang itu sendiri melesat seperti kelinci kecil yang terkejut. Kekuatan serangannya tidak sepenuhnya dilepaskan. Itu terbang kembali ke tangan Mesya Ling Wuyue saat Mesya menerkamnya. Mesya Ling Wuyue meraih bumerang dengan tangan kanannya. Dengan menggunakan ujung yang tajam, pedang itu menebas Tang Wulin dari depan sementara bumerang lainnya muncul di belakang Tang Wulin pada saat ini. Itu adalah serangan menjepit. Bukan itu saja, lapisan tipis aliran udara dilepaskan dari tubuh Ling Wuyue.
Bumerang ketiga tiba-tiba muncul di bagian torakoabdominal dari Meisha-nya yang menebas secara horizontal ke arah Tang Wulin. Pada bumerang ketiga, jelas ada 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu. Jiwa bela dirinya secara mengejutkan adalah bumerang. Bumerang ketiga muncul sedikit lebih kecil dari senjata Meisha standar. Namun, tidak ada keraguan bahwa itu merupakan ancaman terbesar bagi Tang Wulin. Lawannya tidak memotong kendurnya sejak awal. Dia adalah seorang ahli bumerang 3. Gaya bertarungnya yang unik mengejutkan Tang Wulin, meskipun ia sedikit bingung. Serangan lawannya tampaknya menutupi semua kemungkinan rute penghindaran. Tidak hanya itu, kelima cincin jiwa pada bumerang ketiga berkedip-kedip. Tidak mungkin mengatakan yang mana yang akan dilepaskannya. Tang Wulin diam-diam memuji lawannya. Dia mengendalikan Meisha melee-nya untuk berbelok ke samping. Dia menggunakan Ghost Shadow Bingung Track dan mundur ke belakang dengan sudut tertentu. Dia telah menentukan arah. Serangan frontal tidak diragukan lagi yang terkuat. Kekuatan destruktif bumerang di belakangnya sama kuatnya. Dia memutuskan untuk menghindari serangan paling kuat terlebih dahulu. Dia melemparkan tombaknya di belakangnya. Diinfus dengan kekuatan jiwa, tombak bersinar. Dia tidak perlu melihatnya. Dia menggunakan penilaiannya untuk mengusir bumerang dengan cara sesederhana mungkin. Dengan Meisha jarak dekat dan kekuatan jiwanya, Tang Wulin masih bisa mengusir bumerang. Namun, dia tidak berharap bumerang ketiga Ling Wuyue tiba-tiba berubah pada saat ini. Bumerang ketiga yang merupakan jiwa bela dirinya tiba-tiba melayang ke atas. Dia melemparkan bumerang di tangannya dan bertabrakan ringan dengan bumerang ketiga. Seperti burung yang terbang ke arah yang berbeda, mereka terbang ke arah yang berlawanan pada saat bersamaan. Cincin jiwa pertama pada bumerang jiwa bela diri bersinar terang. Kecepatannya meningkat pesat, dan itu tampaknya telah berubah menjadi bayangan ilusi saat terbang di sekitar Meisha Tang Wulin. Itu segera bentrok dengan bumerang yang akan bertabrakan dengan tombak Tang Wulin. Setelah 2 bumerang bertabrakan, mereka mengubah lintasan mereka lagi. Dari 3 bumerang, 2 di antaranya datang di Tang Wulin dari sudut yang canggung, seperti ketiak dan kepala Meisha-nya. Saat ini, Meisha dan tombak Tang Wulin berhenti tiba-tiba di tempat yang batal. Bahkan Ghost Shadow Conflexing Track-nya tidak bisa menghentikannya dari perubahan yang mendadak. Ini buruk. Tang Wulin menyipitkan matanya sedikit. Dalam pertarungan ketidakberdayaan, dia hanya bisa melepaskan jiwa bela dirinya. Skor dari Blue Silver Emperor merambat keluar seperti lebah. Ini adalah pengalaman pertama Tang Wulin berada pada posisi yang kurang menguntungkan sampai ia terpaksa menggunakan jiwa bela dirinya untuk membela diri. Puff, puff. 2 bumerang standar ditangkis oleh Grace Blue Silver yang sangat tegang. Namun, Kaisar Blue Silver juga penuh dengan penyok. Lagi pula itu adalah senjata Meisha. Meskipun telah berevolusi menjadi Blue Silver Emperor, dan Tang Wulin telah menggunakan transformasi Blue Silver Overload untuk meningkatkannya, itu tidak dapat sepenuhnya menahan serangan dari bumerang yang bergetar pada frekuensi tinggi. Bagaimanapun, serangan itu ditangkis oleh Kaisar Blue Silver. Namun, pada saat ini, Tang Wulin merasakan ancaman besar yang datang dari bumerang ketiga. Ketika dia menggunakan Blue Silver Emperor-nya untuk membentuk barikade pertahanan, bumerang ketiga seharusnya berada dalam batas. Namun, bumerang ketiga tampaknya telah menghilang. Semua jejak gelombang kejut suara atau kekuatan jiwanya telah menghilang dalam sekejap. Itu tidak terlihat. Bumerang miliknya memiliki keterampilan jiwa yang menyembunyikan auranya sendiri. Tang Wulin menggunakan alat pendorongnya tanpa ragu-ragu. Dia memutuskan untuk menyerang ke arah Ling Wuyue. Detik berikutnya, akselerasinya berhenti tiba-tiba. Ada suara memekakkan telinga yang disebabkan oleh gesekan abrasif. Berbagai instrumen dalam Meisha Tang Wulin berkedip-kedip dengan liar. Penghalang pelindung mechanya hancur, dan pendorong di punggungnya rusak 30%. Jika dia sedikit lebih lambat, dia memperkirakan bahwa kokpit pilotnya akan terbuka. Itu kuat. Dipengaruhi oleh bumerang di belakangnya, Meisha pengisian depan Tang Wulin miring ke satu sisi dan berguling ke samping. Ling Wuyue, yang saat ini berada di udara, berakselerasi secara instan. Dia juga menggunakan alat pendorongnya. Melihat ke bawah dari atas, dia menerkam tepat ke Tang Wulin. Kedua bumerang itu secara mengejutkan kembali ke tangan mechanya. Turun dari langit, kedua bumerang langsung dipotong di Meisha Tang Wulin. Dia terlalu kuat. Semuanya ada dalam perintah lawannya. Lawannya telah mendapatkan kendali penuh atas medan perang.
Tang Wulin belum pernah menghadapi Master Mesha sekuat ini sebelumnya. Apakah pertempuran Mesha bukan tentang menekan lawan dengan kekuatannya sendiri? Bagaimana mungkin ada keterampilan operasi yang cekatan? Namun, semakin berbahaya itu, semakin banyak potensi Tang Wulin akan terwujud. Dia mengetuk tanah dengan tombak aloinya dan membalik tubuhnya dengan paksa. Pada saat yang sama, ia melepaskan keterampilan jiwa kedua Blue Silver Emperor-nya. Sejumlah Kaisar Blue Silver bangkit dari bawahnya dan membentuk hutan Kaisar Blue Silver yang melindungi mechanya. Bab 995 banding 995. Blue Silver Impaling Array dengan peningkatan transformasi Blue Silver Emperor Overload sangat kuat. Perlindungan tambahan yang diberikannya sangat besar. Tepat ketika Tang Wulin berpikir bahwa dia bisa tenang untuk sementara waktu, dia tiba-tiba merasakan bahaya mendekat dari sumber yang tidak diketahui. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan pendorongnya sekali lagi, dan dia tidak berani menahan apapun. Inti naga di dalam tubuhnya dengan cepat tenggelam ke dalam dan bergabung dengan pusaran kekuatan jiwanya. Semua tanaman merambat Blue Silver Emperor telah berubah menjadi emas dalam sekejap. Ding, 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 ding. Mendengar serangkaian suara bertabrakan yang cepat dan berurutan, Tang Wulin terkejut ketika dia menyadari bahwa sepetak besar tanaman merambat Blue Silver Emperor, yang membentuk Blue Silver Impaling Array, sedang dipotong. Bumerang dengan 5 cincin jiwa yang berkedip di atasnya sudah sangat dekat dengannya. Dengan peningkatan kekuatan garis keturunan Dragon Core-nya, tanaman merambat Kaisar Tang Wulin milik Blue Silver dapat mencegah diri mereka terpotong menjadi 2, tetapi mereka masih terhindar dari dampak bumerang. Pada bumerang, cincin jiwa pertama, kedua dan ketiga bersinar cerah. Anehnya, lawannya melepaskan ketiga keterampilan jiwa sekaligus. Namun demikian, Kaisar Blue Silver keturunan naga emas yang diresapi darah masih tangguh, dan itu sangat melemahkan kekuatan bumerang. Kekuatan destruktif yang mengerikan bahkan membuat udara bergetar. Cahaya melengkung bersinar di sekitar bumerang. Tang Wulin membalikkan arah tombaknya dan menusukkannya ke bumerang. Namun, cincin jiwa keempat bumerang itu bersinar terang dalam sekejap. Bumerang tiba-tiba berubah dari warna putih keperakan ke rona pijar. Seolah-olah itu diterangi oleh nyala api yang menyilaukan. Tang Wulin tidak percaya ketika dia melihat bahwa tombak Mesha-nya telah langsung terbelah menjadi 2 setelah menyentuh bumerang. Bahkan tanaman merambat Blue Silver Emperor yang melesat cepat di bawah kendalinya semua terhanyut. Bumerang yang berputar cepat telah mencapai Mesha-nya dalam sekejap. Sasarannya adalah ruang kendali tempat dia berada. Ini terlalu banyak. Untungnya, Mesha Ling Wuyue terhalang oleh Blue Silver Impaling Array dan tidak berani mendekatinya. Kalau tidak, Tang Wulin tidak akan memiliki lengan cadangan untuk menghadapinya. Bumerang yang berkedip-kedip dengan cahaya pijar memancarkan aura yang tiada taranya, dan udara di sekitarnya sangat terdistorsi. Meskipun ia tidak dapat memotong pohon anggur Kaisar Blue Silver yang telah diresapi dengan kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas, kekuatan getarnya yang bawaan dan tidak biasa mampu menghancurkan tanaman merambat. Itu hanya melambat sedikit ketika mencapai Tang Wulin. Hanya setengah dari tombak yang tersisa di tangannya dan bumerang ada di atasnya. Dia tidak bisa mengelak. Suara dari pendorong yang rusak bergema melalui telinga Tang Wulin. Para penonton sudah bersorak. Semua orang yakin mereka menyaksikan kekalahan dekat jarak dekat Mesha. Pada saat yang sama, mereka juga sangat terkesan dengan Master Mesha Bumerang. Itu benar-benar mengejutkan bagi seseorang untuk dapat menggunakan bumerang dengan keterampilan yang sangat ahli. Namun, pada saat ini, tidak ada yang mendengar desahan dari dalam ruang kontrol Mesha Tang Wulin. Dentang, penghalang pelindung ruang kontrol Mesha Tang Wulin hancur. Cakar emas menjangkau dari dalam ruang kontrol. Dibandingkan dengan bumerang yang panjangnya lebih dari 5 meter, cakar ini tidak sebesar itu juga tidak memiliki aura agung lawannya. Namun, begitu bumerang mencapai dia, cakar itu mengepal. Dengan dentang yang renyah, bumerang pijar yang berkedip-kedip tiba-tiba berhenti. Waktu sepertinya telah berhenti dalam sekejap itu. Ekspresi para penonton yang berpikir bahwa hasil pertempuran telah diputuskan membeku. Ini, apa yang sedang terjadi? Mengapa tangan mengulurkan tangan dari bagian dalam Mesha dan menghentikan serangan dalam pertempuran Mesha ini? Itu adalah taktik umum untuk memblokir serangan dengan pelindung-pelindung dan armor alloy Mesha. Namun,
Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang menghancurkan pertahanan mecha mereka sendiri untuk memblokir serangan dengan tangan mereka. Mecha jarak jauh Ling Wuyue berhenti di udara. Cahaya bumerang semakin kuat. Namun, terlepas dari seberapa kuatnya berkedip, itu tidak bisa melepaskan diri dari cakar naga emas yang jauh lebih kecil. Aku tidak mau harus melakukan ini. Tang Wulin menghela nafas dalam hati. Pada saat berikutnya, sosok menjulang muncul di belakang mecha jarak dekatnya. Mengaum, "Ya dewa, apa itu?" Pendiri penonton pecah dalam serangkaian seruan terkejut. Mecha Ling Wuyue membuang dua bumerang tanpa ragu-ragu. Namun, sosok raksasa itu, yang tingginya lebih dari 60 meter, tidak berniat menghalangi bumerang ketika mereka mendekat. Itu memungkinkan mereka untuk memukul dirinya sendiri, dan kedua bumerang memantul dari tubuhnya seperti mainan. Sosok besar tiba-tiba dipercepat dan meraung ke arah Ling Wuyue. Raungan marah dan memekakkan telinga mengguncang seluruh kompetisi, menghalangi semua suara lainnya. Mecha jarak jauh Long Wuyue tampak tertegun. Pada saat berikutnya, ekor sosok raksasa menyapu medan pertempuran dan menyerang tanpa ampun terhadap mecha Ling Wuyue. Ledakan. Ling Wuyue benar-benar tidak siap untuk ini. Sebagai salah satu dari Master S Mecha S Dewa Darah, dia adalah seorang ahli dalam operasi mecha yang hidup sesuai dengan nama. Namun, dia hanya diperbolehkan menggunakan mecha dasar yang standar untuk kompetisi ini. Itu memiliki kualitas kedap suara yang terbatas, dan itu tidak memungkinkannya melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Dia hanya bisa memandang ketika mechanya sendiri hancur, dan dia dikeluarkan dari kompetisi. Dari penampilannya hingga akhir pertandingan, Overlord Dragon telah berada di arena kompetisi selama tidak lebih dari 10 detik. Namun, 10 detik singkat itu sudah cukup untuk membangkitkan pikiran yang sama di kepala semua penonton. Tidak adil. Ini jelas tidak adil. Petik 1. Dia jelas tidak diuntungkan dalam pertempuran mecha. Namun, dia mengandalkan binatang raksasa menakutkan yang muncul entah dari mana. Ini adalah pertarungan mecha. Namun, apa yang Little Tang gunakan bukanlah kekuatan mecha. Tang Wulin juga tak berdaya. Dia mengerti bahwa dia tidak cocok untuk lawannya dalam hal operasi mecha. Namun, itu tidak benar-benar tidak adil dalam beberapa hal. Yang benar-benar mengancamnya adalah jiwa bela diri lawannya dan bukan bumerang standar. Bumerang yang normal tidak mungkin merobek tanaman Blue Silver Emperor-nya. Namun, tidak peduli hasilnya, dia benar-benar mengagumi lawannya ini. Ini adalah pertama kalinya dia didorong ke sudut yang sempit sejak awal kompetisi. Lawan yang dia temui hari ini benar-benar hebat. Tidak hanya dia memiliki kendali besar atas mechanya, lebih penting untuk dicatat bahwa jiwanya juga merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Kombinasi dua bumerang bergetar frekuensi tinggi dan bumerang jiwanya mirip dengan lengan yang mengarahkan jari. Dari awal pertandingan, dia telah mendominasi Tang Wulin sampai akhir. Bumerang ketiganya juga digunakan dengan ketangkasan dan kecepatan preternatural. Meskipun Tang Wulin sangat berhati-hati, dia tidak bisa melepaskan teknik tombaknya yang belum diuji. Tang Wulin telah memperhatikan masalah dan kekurangannya sendiri. Meskipun dia dicemooh oleh banyak orang, dia masih merasa lega tak tertandingi. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang dapat mengasah keterampilannya sedemikian rupa. Dia tidak berusaha keras untuk mencoba menguasai Tousan menuduh Fingers, tapi sekarang tampaknya metodenya terlalu rutin. Teknik tombak tidak semua tentang berbaris maju dengan berani. Sebelum dia bisa melakukan itu, dia pertama-tama harus memperkuat pemahamannya sendiri tentang dasar-dasar. Setelah benar-benar memikirkan semua ini, Tang Wulin dengan cepat terputus dari jaringan pertempuran Stardust setelah dia keluar dari ruang kompetisi. Setelah dia kembali ke asrama, dia meraih tombak naga emasnya dan berlari ke tempat latihan tentara. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada beberapa area di mana dia membutuhkan lebih banyak latihan. Mengenakan seragam militer yang menutupi sosoknya yang cantik, ekspresi Ling Wuyue sangat masam. Dalam turnamen round robin, tidak ada yang kalah dalam satu pertempuran. Namun, kehilangan yang dideritanya membuatnya merasa sangat sedih. Bab 996. Makhluk besar itu tampak akrab baginya. Kekuatannya sangat mengerikan. Jika dia mengoperasikan mechanya sendiri, dia yakin dia bisa melawannya. Namun, tidak hanya kekuatan ofensif dan defensif dari mecha standar yang lemah, itu tidak cocok untuk mechanya sendiri dalam hal kecepatan juga.
Dia tidak punya kesempatan apapun untuk menghindari serangan sebelum dia dihancurkan oleh lawannya. Orang itu tidak punya rasa malu sama sekali. Juga, orang itu telah menangkap bumerang wanita itu dengan tangan kosong. Terbuat dari apa tangannya? Sudah diketahui umum bahwa kekuatan serang bumerangnya adalah salah satu yang terkuat di antara jiwa-jiwa bela diri dengan peringkat yang sama. Dengan menggunakan penilaiannya sendiri, dia mengerti bahwa dia tidak kalah dalam hal Mesya, tetapi pada jiwa bela dirinya. Lawannya pasti seorang ahli dengan jiwa bela diri kembar. Pada saat dia menghabiskan waktu berpikir, dia ingat mengapa makhluk besar itu tampak begitu akrab. Jiang Wuyue. Dia bergumam melalui gigi yang terkatup. Ling Wuyue berjalan ke arah luar. 2 batang dan 2 bintang menjulur dengan berani di bahunya. Dia adalah seorang letnan kolonel. Jiang Wuyue, kamu di mana? Dia mengabaikan para perwira militer yang menyambutnya di area Stardow Battle Network dan memutar nomor Jiang Wuyue. Apa masalahnya? Dari suara nadanya, Jiang Wuyue jelas kesal. Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Di mana kamu sekarang? Ling Wuyue menarik napas dalam-dalam dan berhasil menekan amarahnya yang membara. Apakah aku seharusnya selalu datang dan memanggilmu? Kenapa aku harus datang menemuimu? Kata Jiang Wuyue, kesal. Apakah kamu memiliki keinginan mati? Ling Wuyue akhirnya meletus. Aku akan memberimu 1 menit untuk datang sebelum aku segera. Jika tidak, aku tidak akan mengasihani kamu. Aku akan menantang kamu untuk pertempuran Mesya setiap hari di depan orang-orangmu. Kamu pikir saya berbohong? Petik 2. Hah? Aku bahkan tidak menggunakan Mesya. Aku tidak takut padamu. Jiang Wuyue berkata dengan acuh tak acuh. Jadi, katamu, tunggu saja. Aku akan menuju ke batalionmu sekarang. Aku ingin melihat apakah ada di antara mereka yang cukup kuat untuk menghentikanku. Mengatakan ini, Ling Wuyue bersiap untuk mengakhiri panggilan. Hei, hei, hei. Baiklah, baiklah. Apa yang membuatmu marah? Di mana kau? Aku akan datang untuk menemuimu, kata Jiang Wuyue tanpa daya. Meskipun dia benar-benar tidak ingin bertemu Ling Wuyue, dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, dia kuat. Selain itu, Ling Wuyue memiliki moniker di ketentaraan, penyihir gila. Dia akan berani melakukan apapun, tidak peduli seberapa keterlaluan itu. Sebelumnya, dia dipromosikan menjadi kolonel senior. Namun, dia diturunkan secara paksa karena dia pernah bertindak berdasarkan dorongan hati sekali. Alasan Jiang Wuyue enggan bertemu dengannya terutama karena mereka memiliki sejarah di antara mereka, atau mungkin itu akan lebih tepat digambarkan sebagai perseteruan. Dari segi penampilan, Ling Wuyue tidak terlalu buruk, tetapi tidak terlalu bagus. Dia adalah wanita yang setia dengan tubuh ramping dan tulang yang sedikit lebih besar dari gadis lain. Mereka berdua kira-kira seusia. Dia sudah mengenal Jiang Wuyue sejak mereka masih kecil, dan mereka terus-menerus menabrak kepala saat tumbuh bersama. Pada tahun ketika Ling Wuyue menginjak usia 25, dia tiba-tiba pergi menemui Jiang Wuyue dan memintanya untuk pergi bersamanya. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa hanya pria yang kuat seperti dirinya yang layak untuknya. Namun, hanya karena Jiang Wuyue kuat, itu tidak berarti dia ingin pasangan yang kuat. Dia segera menolaknya. Gadis-gadis cantik seperti Long Yuxue lebih dari tipenya. Marah, Ling Wuyue menantang Jiang Wuyue di tempat. Saat itu, basis kultivasi Jiang Wuyue sudah di atas Ling Wuyue, dan jiwa bela diri Tuan Naga memiliki kekuatan yang mengejutkan. Dalam pertempuran 1 lawan 1, Ling Wuyue tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Pada akhirnya, dia ditundukkan oleh Jiang Wuyue. Namun, Ling Wuyue keras kepala. Dia tidak membiarkan masalah itu hilang begitu saja. Dia kembali dan membawa mechanya untuk melawan Jiang Wuyue lagi. Kali ini, Jiang Wuyue yang bukan tandingannya. Basis kultivasi mereka tidak jauh berbeda satu sama lain untuk memulai, dan Jiang Wuyue tidak cocok untuk bertarung dengan Mesya. Di sisi lain, Ling Wuyue adalah master Mesya kartu as militer. Meskipun Jiang Wuyue telah mengaktifkan armor perang 1 kata, dia dipukuli habis-habisan oleh Ling Wuyue dengan Mesya hitamnya. Ling Wuyue kemudian mengatakan kepadanya bahwa jika dia menolak menjalin hubungan dengannya, dia akan melawannya setiap kali mereka bertemu. Ling Wuyue bukan dari divisi darah, dan dia terampil dalam serangan jarak jauh. Dia telah naik pangkat lebih cepat dari Jiang Wuyue dan sudah menjadi wakil komandan resimen sekarang.
Meskipun pangkatnya sama dengan Jiang Wuyue, dia memiliki kekuatan lebih dari dia. Tidak ada cara dia bisa naik banding ke tentara atas hal-hal seperti itu. Merasa tak berdaya, Jiang Wuyue hanya bisa berkultivasi sekuat tenaga, akhirnya menerobos ke basis budidaya 6 cincin dan menyelesaikan 2 kata armor tempurnya. Baru saat itulah dia bisa melawan Ling Wuyue, lolos dari nasib disiksa olehnya setiap kali mereka bertemu. Setelah kehilangan cukup banyak tantangan untuk Jiang Wuyue, dia memutuskan untuk berkultivasi sebaik mungkin. Begitu basis kultivasinya melampaui Jiang Wuyue, dia pasti akan memberinya lebih banyak masalah. Seluruh situasi membuat Jiang Wuyue merasa tidak berdaya. Namun, dia belum memikirkan pesawat yang cocok untuk menghadapi keadaan seperti itu. Itu sebabnya dia marah ketika dia melihat nama Ling Wuyue muncul di komunikator jiwanya. Tentu saja, pengalaman ini tidak sepenuhnya merugikan. Setidaknya, dia telah memfokuskan semua usahanya ke dalam kultivasi. Dia harus berterima kasih pada Ling Wuyue untuk ini. Ling Wuyue memberitahu Jiang Wuyue tentang lokasinya, dan setelah beberapa saat, dia menemukannya. Ketika dia melihat Ling Wuyue dengan ekspresi marahnya, Jiang Wuyue tidak bisa menahan geli ketika dia berkata, "Hei, wanita gila. Ada apa denganmu hari ini? Siapa yang cukup berani untuk membuatmu marah?" Di tentara, tidak ada yang berani melintasi Ling Wuyue. Dia menghormati para perwira berpangkat lebih tinggi dari miliknya dan tidak ada yang di bawah pangkatnya yang bisa mengalahkannya. Itulah sebabnya Jiang Wuyue mengatakan apa yang dikatakannya. Jiang Wuyue menjawab dengan marah, "Potong omong kosong. Izinkan saya bertanya, apakah ada anggota tentara yang memiliki jiwa bela diri yang sama dengan Anda?" Jiang Wuyue tercengang. Tidak ada orang lain. Akulah satu-satunya. Jiang Wuyue berkata, "Tidak mungkin. Aku bertarung dengan seseorang di kompetisi hari ini. Dia jelas bukan tandinganku dengan mechanya, tetapi pada akhirnya, dia memanggil makhluk besar yang menyerupai jiwa bela dirimu. Aku bisa melihat bahwa itu hanya mungkin saja itu adalah roh-roh. Tapi itu sangat kuat. Itu membuat karya pendek dari mecha saya." Hah? Jiang Wuyue tertegun, itu tidak mungkin benar. Apakah Anda yakin itu adalah area persaingan barat kami? Anda yakin tidak ada kesalahan? Ling Wuyue menjawab dengan tajam, "Tidak mungkin aku akan salah. Orang-orang dari Minggu semua pergi ke area kompetisi pusat atau area kompetisi Northwestern. Mereka sama sekali tidak bersaing di wilayah kita. Mungkinkah itu ada lawan lain di Fire Basin yang mampu melawan bahkan kita? Orang yang aku lawan tidak terampil mengoperasikan mechanya, tapi benda yang dia panggil persis sama dengan jiwa bela dirimu ketika kau melepaskannya. Hanya saja itu jauh lebih besar, sekitar 60 meter, dan sangat kuat." Petik 2. Jiang Wuyue mengerutkan kening dalam-dalam. "Itu tidak mungkin. Kamu tahu bahwa garis keturunanku bermutasi ketika aku lahir. Itulah bagaimana aku membuat jiwa bela diri naga tuanku. Aku yang pertama memilikinya dalam sejarah keluargaku. Naga tuan itu sendiri adalah jiwa roh yang bangga. Itu tidak akan membiarkan dirinya digunakan oleh orang lain. Bagaimana itu bisa muncul dalam kompetisi? Beast Soul ini telah lama punah. Saya pikir Anda tahu tentang semua pengetahuan dasar ini, kan?" Petik 2. Ling Wuyue berkata dengan dingin, "Aku hanya percaya pada mataku sendiri. Kamu benar-benar tidak tahu." Jiang Wuyue menjawab, "Ada terlalu sedikit petunjuk. Bisakah Anda memberitahu saya secara rinci tentang lawan Anda?" Setelah dia mendengar kata-kata Ling Wuyue, dia tidak peduli untuk berdebat dengannya lagi. Dia selalu tertarik berbicara tentang naga tuan. Ling Wuyue menceritakan seluruh proses pertempurannya dengan Tang Wulin kepada Jiang Wuyue. Ketika Jiang Wuyue mendengarnya menyebutkan cakar emas yang menjangkau dari dalam mecha dan menangkap bumerang, ekspresinya berubah aneh. Pada saat yang sama, ia menghubungkan beberapa titik di pikirannya. "Itu seharusnya cukup petunjuk, kan?" tanya Ling Wuyue. Jiang Wuyue mengangguk. "Anehnya, itu membuatku berpikir tentang satu monster. Jika itu dia, maka itu mungkin. Apakah dia dari pasukan kita?" tanya Ling Wuyue. Jiang Wuyue mengangguk, "Ya, dia dari pasukan kita. Seorang pendatang baru. Dia juga bisa dianggap sangat luar biasa. Aku tidak akan terkejut jika kamu kalah darinya. Aku juga tidak bisa mengalahkannya. Satu-satunya hal adalah saya tidak tahu bahwa dia memiliki keterampilan seperti itu." Petik 2. Sedikit rasa ingin tahu muncul di mata Ling Wuyue, "Siapa yang kamu bicarakan?"
Rekrut baru. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Jiang Wuyue, sudah diduga bahwa kamu tidak. Dia hanya di sini selama beberapa bulan. Beri aku waktu sebentar. Aku akan bertanya apakah itu dia. Ling Wuyue bertanya dengan gigi terkatup, jika itu dia, aku tidak akan pernah memaafkannya. Berani-beraninya dia menggunakan jiwa bela diri kepadaku hanya karena dia tidak bisa mengalahkan Mesyaku. Jiang Wuyue menanggapi dengan tajam, dalam pertempuran Mesya, kemampuan master jiwa juga merupakan bagian dari pertempuran. Ini tidak sportif bagimu untuk mengatakan itu. Bukannya seolah-olah kau tidak menggunakan jiwa bela dirimu. Faktanya adalah bela dirinya jiwa lebih kuat dari milikmu. Kamu cemburu. Petik 2. Omong kosong. Berhenti menyentakmu dan mulai menghubunginya. Ling Wuyue berdiri dengan tangan akimbo saat dia membalas dengan marah. Bab 997-997. Jiang Wuyue memutar komunikator jiwanya, tetapi nada sibuk datang dari ujung lain. Dia tidak menjawab. Kurasa dia sedang berlatih, gelang dewa darahnya dimatikan. Jiang Wuyue mengangkat bahu tak berdaya. Aku tidak peduli, kamu harus menemukannya. Kalau tidak, aku akan menganggap bahwa orang yang aku lawan hari ini adalah kamu, kata Ling Wuyue dengan marah. Bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal? Jiang Wuyue juga marah. Sejak kapan aku bersikap wajar denganmu? Apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu tidak senang dengan itu, ayo bertarung, 1 lawan 1. Ling Wuyue saat ini berada di puncak amarahnya. Lupakan saja, aku tidak punya waktu untuk ini. Kamu tunggu di sini, aku akan mencoba beberapa kali lagi. Aku bilang, jangan kamu memindahkan amarahmu ke arahnya padaku. Aku sudah membantumu dengan melakukan ini, dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya di tempat pertama. Mengapa saya orang yang membayar untuk apa yang telah terjadi? Selain itu, jangan berpikir bahwa Anda akan menang hanya karena Anda memiliki Mesya Anda. Dia adalah 2, kata Master Perang Armor juga, dan kekuatannya bahkan melebihi milikku. Jika kalian bertempur dalam pengaturan biasa, kamu masih tidak memiliki peluang untuk mengalahkannya. Ling Wuyue mendengus. Kamu fokus untuk menghubunginya, kemarahannya agak mereda. Insiden hari ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Jiang Wuyue. Jiang Wuyue mencoba nomor Tang Wulin beberapa kali lagi, tapi tetap saja, tidak ada yang menjawab panggilan itu. Tang Wulin telah mematikan gelang dewa darahnya saat ini. Dia benci diganggu oleh orang lain saat dia berkultivasi. Saat ini, ia berada di ruang pelatihan gravitasi. Dia memegang tombak naga emasnya dan menikam udara di depannya dalam suksesi cepat. Ada beberapa gerakan yang menjadi dasar tombak. Itu adalah metode pelatihan yang dia temukan kembali ketika dia bersama Sekte Tang. Menusuk adalah salah satu gerakan dasar. Stab, hack, hit, dan point. Ini semua adalah teknik tombak. Setelah pertarungannya dengan Ling Wuyue hari ini, Tang Wulin menyadari apa yang paling kekurangannya adalah dasar-dasar. Jika dia ingin melepaskan Tousan Accusing Fingers, dia harus menyempurnakan gerakan dasar ini terlebih dahulu. Dia akan lebih memahami rahasia finger menuduh jari dengan memiliki dasar yang kuat. Itu sebabnya dia berada di ruang pelatihan gravitasi. Dia mengintensifkan gaya gravitasi 5 kali. Dia memegang tombak naga emasnya dan berlatih dasar-dasarnya. Rata-rata, dia bisa menusuk 30 kali per menit. Setiap tikaman yang dia lakukan terfokus. Dia mencurahkan seluruh energi dan perhatiannya untuk merasakan tombak di tangannya. Dia tidak memanfaatkan kekuatan jiwanya atau kekuatan garis keturunan. Sebagai gantinya, dia hanya menusuk udara ketika dia membiasakan diri dengan sensasi menusuk dengan tombak naga emasnya. Dia tidak tahu berapa lama dia harus berlatih sebelum dia benar-benar bisa menemukan perasaan itu. Namun, dia percaya bahwa dasar-dasarnya akan diperkuat selama dia terus berkultivasi. Yang dia lakukan hanyalah menusuk. Dia tidak melakukan gerakan lain saat dia mengulangi tindakannya tanpa tahu apa artinya kelelahan. Dengan staminanya, mudah untuk mempertahankan budidaya seperti itu. Sirkulasi alami Dragon Core-nya memberinya kekuatan dan meremajakan tubuhnya. Bahkan dengan gaya gravitasi yang 5 kali lebih kuat, satu-satunya dampaknya adalah sedikit peningkatan konsumsi energinya. Itu adalah tantangan terbesar yang bisa diberikan ruang latihan gravitasi. Tang Wulin tidak menyadari berlalunya waktu. Ketika dia akhirnya merasakan lengannya sakit, dia berhenti karena dia memiliki perasaan yang mendalam selama proses penikaman dengan tombak naga emasnya.
Dia menghela nafas dan menyeka keringat di wajahnya. Dia mengangguk puas. Aku merasakan sesuatu. Saya akan istirahat dan melanjutkan nanti. Petik 1. Dia memiliki pertandingan lain setelah ini. Secara alami, dia tidak bisa terus berkultivasi di sini. Dia berjalan keluar dari ruang pelatihan. Ketika dia mengaktifkan kembali gelang dewa darahnya, itu bergetar. Wu Yue, ada apa? Tang Wulin mengangkat telepon dan tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan bingung. Apakah kamu tidak ada apa denganku? Kamu hampir menyebabkan kematianku. Di mana kamu? Kata Jiang Wu Yue, tampaknya mengembuskan napas terakhirnya. Hah? Kata Tang Wulin dengan heran. Ada apa? Aku di ruang latihan gravitasi. Di mana kamu? Tunggu aku di pintu. Kami akan segera datang. Panggilan berakhir. Tang Wulin benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Mungkinkah ini tentang penyerahan dirinya kemarin? Itu tidak mungkin. Jiang Wu Yue tidak akan mengatakan lebih jauh bahwa dia hampir mati karena dia menyerah padanya. Dia menyeka keringatnya. Dalam waktu singkat, mereka berdua berlari ke arahnya dengan terburu-buru dan dengan sangat tergesa-gesa. Orang yang berlari di depan adalah seorang perwira wanita. Dia tinggi, badannya ramping, tapi bahunya agak lebar. Juga, dia tampak sehat dan sehat. Matanya penuh dengan semangat, dan rambut pendeknya dibengkokkan seperti jarum baja. Dia gagah berani dan gagah berani. Jiang Wu Yue mengikuti di belakangnya, tapi matanya tak bernyawa. Dia tampak depresi, bahkan. Kamu Tang Wulin. Apakah kamu Tang kecil? Ling Wu Yue telah menutup jarak dalam beberapa langkah dan pertanyaan muncul dari mulutnya. Tang Wulin sedikit heran. Dia memandang Jiang Wu Yue. Jiang Wu Yue berkata dengan senyum masam, apakah Anda menghadapi lawan yang menggunakan bumerang dalam pertandingan Mesya? Tang Wulin berkata, bagaimana kamu tahu itu? Jiang Wu Yue menunjuk ke Ling Wu Yue. Itu dia. Sejak kapan kamu memiliki roh-roh Tuan Naga? Mengapa aku tidak mengetahuinya? Dia mencarimu. Ling Wu Yue memandang Tang Wulin dengan mata berbinar yang tajam. Tidak ada nyala api amarah dalam diri mereka, hanya rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, Tang Wulin tampak berusia 20-an saja. Dia tampan, dia akan memberikan itu padanya. Matanya bahkan lebih cantik dari miliknya. Jika dia memiliki rambut panjang, dia akan menjadi wanita cantik tanpa teman. Dia juga memiliki tubuh ramping dan lurus ke belakang. Ling Wu Yue adalah orang yang sangat pemilih, tetapi dia tidak dapat menemukan kesalahan dengan penampilan Tang Wulin. Itu benar, aku Little Tang. Kaulah yang menggunakan bumerang. Ling Wu Yue, tanya Tang Wulin. Ling Wu Yue mendengus. Ya, itu saya. Tang Wulin melanjutkan untuk bertanya, dan kamu mencari aku. Ling Wu Yue menjawab, saya datang untuk pertandingan ulang pertempuran yang sebenarnya. Saya belum berdamai dengan kekalahan saya. Baik, kali ini, giliran Ling Wu Yue yang heran. Dia mengira Tang Wulin awalnya akan menolaknya. Dia tidak berharap melihat semangat di matanya saat ini. Jiang Wu Yue berkata, apakah Anda puas sekarang, wanita gila? Bisnis saya di sini sudah selesai, saya akan menyerahkan kalian berdua ke permainan Anda. Jika kamu memanggilku, wanita gila, lagi, aku akan merobek paru-parumu, kata Ling Wu Yue tanpa sedikit pun belas kasihan. Jiang Wu Yue memutar matanya. Lebih baik jika aku tidak pernah bertemu denganmu. Aku bahkan tidak ingin melihatmu jika kamu belum menghubungi saya. Aku pergi. Dengan terkejut, dia berbalik dan melarikan diri dari tempat kejadian. Tang Wulin telah mengolah teknik tombaknya selama 3 jam penuh. Ling Wu Yue telah mengganggu Jiang Wu Yue selama 3 jam untuk memanggil Tang Wulin. Jiang Wu Yue tidak punya pilihan lain. Tidak mungkin dia akan memprovokasi orang ini. Dia hampir menjadi gila setelah disiksa selama 3 jam. Melihat Jiang Wu Yue yang melarikan diri, Tang Wulin bertanya, di mana kita akan pergi? Dia sudah terbiasa dengan statusnya di Batalion Dewa Darah dan tidak lagi memanggil orang lain sebagai perwira senior. Ling Wu Yue mengetahui sejarah Tang Wulin dari Jiang Wu Yue saat mereka menunggu Tang Wulin menjawab panggilan itu. Ke area pertarungan Mesya. Ikuti aku. The Blood God Army dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Tentu saja, mereka memiliki area pertarungan Mesya juga, dan itu adalah state of the art. Area pertempuran Mesya jauh lebih besar dari ruang pertempuran di mana Tang Wulin telah berdebat dengan Jiang Wu Yue sebelumnya. Diameternya 200 meter dan langit-langitnya lebih dari 70 meter.
Itu dibangun di bawah tanah yang menjelaskan mengapa Tang Wulin tidak melihat bangunan seperti itu di permukaan. Mereka perlu membayar dengan poin prestasi untuk menggunakan area tempur Mesia. Ling Wuyue membayar jumlah yang diperlukan dan berjalan bersama Tang Wulin. Jiang Wuyue memberitahuku bahwa pertahananmu kuat. Aku tidak akan menahannya nanti. Ling Wuyue menatap Tang Wulin dengan mata berbinar-binar. Oke, jawab Tang Wulin singkat dan langsung seperti biasa. Dia mengantisipasi kekuatan Ling Wuyue berada di puncaknya. Dengan keterampilan operasi mechanya, dia pasti sangat kuat jika dia mengoperasikan mechanya sendiri. Secara alami, Tang Wulin tidak berencana untuk melawannya dengan mecha. Itu sebenarnya meminta pemukulan. Dia akan menghadapinya dalam mode terkuatnya dan mengambil kesempatan untuk mengasah teknik tombaknya. Keduanya terhenti 200 meter dari satu sama lain. Ling Wuyue menarik napas dalam-dalam. Mata awalnya yang liar dengan cepat fokus dan secara mengejutkan berubah sedingin es dalam waktu singkat. Dia adalah orang yang tidak sabar, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan bertindak dengan cara yang sama selama pertempuran. Bahkan, dia bertindak sebaliknya karena dia bisa tetap tenang selama pertempuran. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjadi Master S Mecha. Harus diketahui bahwa Master Mecha S Blood God Army benar-benar berbeda dari Master Mecha S lainnya. Dia mengangkat tangan dan melemparkan. Bola cahaya hitam muncul di depannya. Bayangan hitam itu dengan cepat membesar dan berubah menjadi mecha hitam setinggi 8 meter yang tampak mengesankan. Meskipun Tang Wulin siap secara psikologis, dia menarik napas dingin yang tajam ketika melihat Ling Wuyue mengoperasikan mecha hitam. Mecha hitam tidak menakutkan dalam dirinya sendiri. Apa yang menakutkan adalah bahwa itu ada di tangan Master Mecha Kartu As. Baik itu kecepatan, senjata, peralatan, atau kemampuan ofensif dan defensif mereka, mecha hitam dan mecha standar sama berbeda dengan langit dan bumi. Itu adalah perbedaan antara cincin jiwa 10.000 tahun dan cincin jiwa 10 tahun. Menghadapi lawan seperti itu, tatapan Tang Wulin langsung fokus. Dia mengumpulkan semua perhatiannya dan cahaya keemasan samar muncul di sekujur tubuhnya. Bab 998. Tang Wulin tidak membiarkan dirinya ceroboh sama sekali. Bintik-bintik cahaya keemasan menyinari bagian tubuh yang berbeda saat baju tempur Dragon Moon yang tampak keren dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Ketika topeng emas muncul untuk menutupi wajahnya, aura yang dilepaskan dari tubuh Tang Wulin segera memicu respons dari Ling Wuyue yang alisnya bergerak sedikit. Tatapannya secara tidak sadar terpaku pada lengan kanan Tang Wulin. Dia mendapati dirinya menatap cakar naga emas besar miliknya, sangat mengejutkannya. Tang Wulin dibalut dalam baju tempur Dragon Moon-nya yang membuatnya tingginya hampir 3 meter. Sepasang sayap naga yang sangat besar di belakang punggungnya terbentang sementara seluruh tubuhnya memancarkan sinar keemasan yang menyilaukan. Tombak naga emas terbentang di tangannya dan mengungkapkan bentuk aslinya. Udara yang mengelilingi tubuhnya tampak sedikit melengkung. Pada saat ini, Ling Wuyue ingat kata-kata Jiang Wuyue bahwa basis kultivasinya tidak cocok dengan Tang Wulin. Juga, jiwa bela diri Tang Wulin bahkan lebih kuat daripada miliknya. Jiang Wuyue tidak berusaha menutupi kata-katanya ketika dia mengatakan padanya. Aliran cahaya diproyeksikan ke bawah dari dada mecha hitam dan menjerat tubuh Ling Wuyue. Pada saat berikutnya, dia sudah terserap ke dalam mecha hitam. Sinar samar mulai memancarkan dari mecha hitam sebagai aura mecha hitam meningkat secara eksponensial mengikuti masuknya Lin Wuyue ke dalam tubuhnya. Tang Wulin mengamati mecha hitam dengan cermat karena dia ingin memalsukan dirinya juga mecha hitam. Jadi, dia sangat memperhatikan mecha baru-baru ini. Mecha hitam Ling Wuyue tingginya sekitar 8 meter dengan tubuh yang panjang dan ramping. Tampaknya sangat kuat meskipun tidak memiliki senjata serangan jarak jauh yang rumit. Ada sepasang sayap terlipat di punggungnya yang tetap ditarik saat ini. Tang Wulin tidak bisa memastikan, tetapi dia memperhatikan bahwa mecha hitam memiliki lebih dari 2 kali lipat jumlah baling-baling dibandingkan dengan mecha hitam biasa dengan jumlah yang bagus di bagian depan mecha. Ada 2 bumerang besar di punggung mecha hitam. Bumerang sedikit lebih kecil dari yang digunakan dalam kompetisi sebelumnya. Pisau mereka gelap seperti tinta hitam, dan mereka memiliki permukaan matte. Mecha hitam tidak membawa senjata lain selain sepasang bumerang. Orang bisa mengatakan kepercayaan diri Ling Wuyue yang tertinggi pada sepasang bumerang hanya berdasarkan itu saja.
Tang Wulin percaya bahwa kemampuan bertarung dari sepasang bumerang, sebagai senjata utama Mesya Hitam, jelas tidak kalah mampu dari jiwa bela dirinya. Apakah kamu siap? Suara Ling Wuyue terdengar melalui pengeras suara Mesya. Silakan lanjutkan. Tang Wulin berteriak keras saat dia mengangkat tombak naga emas di tangannya secara bersamaan. Mesya Hitam Ling Wuyue bergerak. Itu menginjak tanah dalam apa yang tampaknya menjadi langkah lincah. Pada saat berikutnya, itu sudah melompat ke udara, tetapi kali ini, Ling Wuyue tidak segera melemparkan sepasang bumerang di punggungnya. Dia mengangkat tangan kanannya untuk mengeluarkan bumerang. Mesya Hitam melaju kencang saat menembak lurus ke arah Tang Wulin. Mungkinkah dia berencana untuk pertempuran jarak dekat? Dada Tang Wulin mengencang. Dia mengepakkan sayap di punggungnya saat dia bergerak ke arahnya dengan tombak naga emas di tangannya. Jarak 100 meter hanyalah 1 meter untuk mereka. Jarak di antara mereka diperpendek dengan cepat. Tang Wulin menikam tombak naga emasnya ke depan tanpa menggunakan keterampilan jiwanya. Dia telah berlatih metode penikaman selama 3 jam sebelum ini. Saat ini, dia mengenakan armor perangnya dengan tombak naga emas bersinar terang dari penguatan kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunan. Sinar setinggi 3 kaki dilepaskan dari tombak dengan aura yang tak tergoyahkan. Udara di sekitarnya dilanggar dimanapun sinar keemasan menyapu. Tusukan itu harus ditekan ke depan dengan roh gigih. Tang Wulin segera gembira dengan terobosan dalam pemahamannya. Itu benar-benar prestasi besar baginya untuk dapat memiliki realisasi di tengah pertempuran. Dia berharap kejadian seperti itu selama proses kultivasinya. Mendesis. Airblast diproduksi di udara. Sinar keemasan melintas 1 kali dan Tang Wulin muncul di depan Mesya. Tubuh Mesya Hitam itu berhenti sejenak di udara dengan bumerang berputar di tangannya. Itu membuat perubahan lateral yang tidak seharusnya terjadi dalam keadaan biasa. Dengan kata lain, Mesya Hitam Ling Wuyue menyelesaikan gerakan membelokkan 90 derajat di udara untuk menghindari tombak Tang Wulin yang gigih. Pada saat yang sama, bumerang di tangannya berputar dan menyapu sisi Tang Wulin. Tang Wulin tidak berhasil menarik kembali tombak naga emas yang berada dalam posisi menusuk ke depan karena Mesya Hitam terlalu cepat. Dia merasa Mesya Ling Wuyue seperti seorang guru jiwa tipe agility. Namun, Tang Wulin tidak mengoperasikan Mesya tetapi terlibat dalam pertempuran di armor pertempurannya. Dia paling kuat dalam situasi seperti itu. Dia tidak berusaha menghindar, dan cakar naga emas kirinya langsung menuju bumerang. Bang! Bumerang didorong menjauh, tetapi tangan kiri Tang Wulin bergetar akibatnya. Getaran frekuensi tinggi yang sangat kuat yang tidak terlihat oleh mata telanjang langsung terpancar dari tangan kirinya ke seluruh tubuhnya. Namun, baju tempur Dragon Moon Tang Wulin bersinar terang dengan sendirinya untuk menghilangkan kekuatan getaran secara instan. Di sisi lain, Mesya Hitam Ling Wuyue berputar di udara ketika ditampar oleh cakar naga emas kiri Tang Wulin. Bumerang di punggungnya segera jatuh dari bahunya dengan gerakan memutar. Dia menghindari tombak naga emasnya dan menggunakan bumerang pertamanya untuk menarik tangan kiri Tang Wulin sambil memanfaatkan momentum untuk berbalik dan meluncurkan pukulan fatal dengan bumerang di punggungnya. Meskipun seluruh proses terdengar panjang, pada kenyataannya, eksekusi selesai dalam waktu singkat. Teknik yang sangat kuat. Meskipun Tang Wulin dilindungi oleh baju tempur Dragon Moon-nya, dia menolak untuk menyerah. Sayap naga di punggungnya mengepak dengan lembut untuk mengirim tubuhnya mundur. Dia jauh lebih cepat tanpa Mesya. Ketika ia sedang surut, bumerang ketiga muncul hampir bersamaan. Itu mempercepat sekaligus dan di pinggangnya segera. Kali ini, bumerang itu segera meluncurkan 3 keterampilan jiwanya secara diam-diam, seperti hantu, dan menghantam pinggang Tang Wulin. Itu terlalu cepat. Bumerang itu tidak hanya mengejutkan dalam kemampuan menyerangnya, tetapi kecepatan dan kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya sendiri juga sempurna. Tang Wulin sudah sangat berhati-hati, namun bumerang itu hampir menimpanya. Itu bahkan menabrak baju tempur pertempuran Dragon Moon-nya. Ujung tombak naga emas ditarik dan menusuk ke depan di depan tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya surgawi bersinar terang di mata Tang Wulin ketika Kaisar Blue Silver melonjak untuk menjalin jaring besar di depannya untuk membelokkan bumerang Mesya yang mendekat. Dentang! Bumerang jiwa bela diri masih berhasil menyerang armor pertempuran bulan naga sebelum menghubungi tombak naga emas Tang Wulin. Bumerang itu jatuh tiba-tiba sebelum menarik diri untuk menerobos jaring Kaisar Blue Silver dan kembali ke Mesya Hitam.
Tang Wulin tidak diragukan lagi merasa kaget saat ini karena dia diserang lawannya selama pertarungan jarak dekat. Dia dibalut baju perang pertempuran dua kata, jadi kecepatannya sudah cepat. Namun, dia tidak berhasil menghindari serangan lawannya. Dia hanya bisa membayangkan betapa terampilnya kontrol lawannya terhadap mechanya. Di sisi lain, Ling Wuyue juga terkejut dengan betapa kuatnya pertahanan Tang Wulin. Meskipun dia berhasil membuat serangan mendadak pada lawannya, dia bisa melihat bahwa bumerang itu hanya meninggalkan bekas luka putih pada armor pertempuran Dragon Moon tanpa menusuk armor pertempuran sama sekali. Selain itu, bekas luka putih sudah sembuh sendiri ketika bumerang terbang kembali padanya. Seolah-olah baju perang tidak tersentuh sama sekali. Mungkinkah pertahanan seperti itu benar-benar milik armor perang dua kata? Dia paling terampil dalam kemampuan serangannya di antara semua cincin Raja Roh 5. Masing-masing dari mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Sementara itu, mecha hitam tiba-tiba meledak dengan fluktuasi energi yang kuat. Tang Wulin dapat dengan jelas melihat bahwa dua bumerang hitam pekat tiba-tiba berubah menjadi warna ungu cerah dan tembus cahaya dengan fluktuasi energi yang sangat menakutkan meledak dari mereka, sementara bumerang berputar dan terbang. Bab 999 banding 999. Ini adalah senjata sebenarnya dari mecha hitam. Tang Wulin terkejut melihat baut listrik melesat ke segala arah di mana ia lewat saat dinyalakan sendiri dengan energi listrik. Seluruh tubuhnya akan mati rasa dan lemah segera setelah tanaman Blue Silver Emperor-nya bersentuhan dengan bumerang. Meskipun tanaman merambat tidak hancur oleh getaran, kedua bumerang masih melesat lurus ke Tang Wulin tanpa ada yang menghentikannya. Baik, kemampuan bertarung mecha hitam itu hanya sama dengan Soul Emperor berdering 7 dengan sendirinya, sementara Tang Wulin yang mengenakan baju perang dua kata seharusnya sama saja. Namun, apakah itu Tang Wulin sendiri atau lawannya, Ling Wuyue, mereka tidak bisa menggunakan metode sederhana seperti itu untuk mengukur kemampuan mereka sendiri karena keduanya memiliki kekuatan yang jauh melebihi rekan-rekan mereka. Tombak naga emas sedikit bergetar karena didorong ke depan sekali lagi. Kali ini, lusinan lampu emas mekar keluar dari cahaya tombak dan menutupi dua bumerang. Pada saat yang sama, Tang Wulin melepaskan tubuh naga emasnya. Sisik emas menutupi kulitnya dan menyatu dengan armor pertempuran Dragon Moon, membuat armor itu terlihat lebih tebal dan lebih berat. Aura langsung meledak ke arah cahaya tombak bersinar. Dentang, dentang, kedua bumerang secara bersamaan dipukul, langsung melemparkannya ke atas. Namun, Tang Wulin terkejut menemukan bahwa bumerang berputar lebih cepat setelah dia menabrak mereka. Bumerang terbang ke sisi yang berlawanan dan tampaknya berputar-putar, tetapi Tang Wulin segera merasakan bahwa ancaman kritis datang dari belakang. Sementara itu, mecha hitam sudah berlari lurus untuknya dengan bumerang jiwa bela diri di tangannya. Bumerang memiliki cahaya pijar sekali lagi. Cahaya barunya menyilaukan, dan auranya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Apa itu tadi? Apakah itu dari amplifikasi armor tempurnya? Apakah dia melepaskan armor tempurnya juga? Tang Wulin jelas bisa merasakan ketinggian bumerang dan peningkatan kekuatan seperti itu hanya bisa dibuat melalui amplifikasi armor pertempuran. Namun, dia juga bisa merasakan bahwa baju perang Ling Wuyue memiliki peringkat satu kata, atau itu bahkan akan lebih mengerikan. Sosok 8 kaki mecha hitam itu tampak sangat lincah. Itu sangat cepat dan sudah mencapai Tang Wulin dalam sekejap. Aliran cahaya terang berkilauan di dalam sinar yang berkedip-kedip saat sesuatu mendorong langsung ke kepala Tang Wulin. Bumerang digunakan sebagai parang. Itu menemukan cacat Golden Dragon Spear dalam sekejap mata dan menyerang sekaligus. Tang Wulin memutar tombak naga emas. Saat cahaya tombaknya menyapu, tombak bergetar dan memproyeksikan tirai bayangan di depannya. His, lampu tombak itu bersentuhan dengan perisai pelindung mecha hitam dan mengeluarkan suara gesekan bernada tinggi, segera merobek lubang ke perisai. Sementara itu, tombak naga emas Tang Wulin akhirnya bisa memblokir serangan bumerang. Namun, dua bumerang yang terbang lebih awal tiba secara bersamaan pada saat yang tepat dan mengincar leher dan pinggang Tang Wulin. Mereka pergi untuk bagian vital musuh dengan waktu yang tepat. Sinkronisasi kedua bumerang dikontrol dengan sempurna. Sepertinya serangan ketiga bumerang tiba bersamaan, tetapi mereka benar-benar dilakukan dalam urutan yang tepat. Itu adalah perintah yang tepat untuk membuat Tang Wulin merasa lebih tidak nyaman. Dentang. Bumerang jiwa bela diri adalah yang pertama bertabrakan dengan dadanya.
Kekuatan baku dari Mesya Hitam dan Tang Wulin saling menghancurkan melalui kedua senjata mereka. Ketika ini terjadi, Ling Wuyue melihat baju tempur Dragon Moon Tang Wulin tiba-tiba berubah seterang cermin. Kedua bumerang Mesya yang dipicu oleh arus listrik telah tiba, tetapi sayap-sayap di punggung Tang Wulin tiba-tiba terbuka dan melambai seperti dua bilah guilotin sebelum dengan berani memukul bumerang. Boom, boom. Suara seperti guntur terdengar saat kedua bumerang ditampar. Ketika kedua lawan itu bergulat, Ling Wuyue heran melihat baju perang bulan naga Tang Wulin tiba-tiba mulai berkilau dengan cepat, dan kemudian dia melihat ada naga listrik di tombak naga emas Tang Wulin yang dengan berani menyerang bumerang miliknya. Apa itu tadi? Ledakan. Mesya Hitam Ling Wuyue terpesona oleh serangan itu. Tang Wulin mengangkat tombak naga emas di tangannya. Dia mengarahkannya ke Mesya, dan raungan naga yang gagah terdengar. The Blue Silver Emperor merambat dilepaskan dari seluruh tubuhnya hampir melompat keluar segera. Warna keemasan menyilaukan menyelimuti semua tanaman merambat seolah-olah mengubah mereka semua menjadi naga raksasa yang mekar dengan cahaya keemasan. Naga emas dilepaskan dari tombak naga emas. Karena infus naga emas yang dibuat dari tanaman merambat Kaisar Blue Silver di sekitarnya, tiba-tiba tumbuh menjadi ukuran besar, lebih besar dari Mesya Hitam. Segera menyusul Ling Wuyue. Keterampilan jiwa macam apa itu? Ling Wuyue menjadi pucat karena ketakutan ketika bumerang di tangannya melepaskan cahaya cincin jiwa kelimanya. Bumerang itu terbang keluar dan bertabrakan dengan naga emas sebelum meledak dengan tiba-tiba menjadi bola cahaya pijar. Namun, ketika naga emas dihadapkan dengan ledakan, itu hanya mengangkat salah satu cakar naganya untuk menamparkan bola cahaya itu, menghancurkannya secara instan. Naga emas tiba di depan Mesya Hitam di saat berikutnya. Ling Wuyue merasa seolah napasnya sudah berhenti. Seolah-olah Mesya Hitamnya telah tenggelam ke dalam lumpur ketika tekanan di sekitarnya yang menakutkan membuat kerja pendek dari perisai pelindung Mesya. Dia mencurahkan seluruh upayanya untuk menanamkan kekuatan jiwanya, namun dia hanya berhasil menunda kekalahan Mesya Hitamnya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak heran Jiang Wuyue mengakui kelemahannya. Dari awal sampai akhir, Tang Wulin hanya benar-benar berusaha untuk menyerang dia sekali ini saja, namun dia sudah dianggap tidak mampu menolaknya. Hati Ling Wuyue paling tidak mau menerima kekalahannya ketika kompetisi Mesya telah berakhir. Pada saat yang tepat ini, dia sangat menyadari bahwa perbedaan antara dirinya dan pria ini sebelum dia terlalu besar. Bahkan lokomotif peringkat Douluo peringkat mungkin belum tentu bisa melindungi dirinya sendiri ketika dihadapkan dengan serangan seperti itu. Tang Wulin memandang tombak naga emas di tangannya dan tanaman merambat emas milik Kaisar Blue Silver. Dia tidak bisa menahan senyum tipis. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan keterampilan fusi yang dihasilkan dari menggabungkan jiwa bela diri dan garis keturunannya. Ini bisa dianggap sebagai keterampilan fusi jiwa-jiwanya yang menjadi miliknya, tetapi itu bukan hanya perpaduan jiwa bela dirinya. Karena itu, Tang Wulin menjulukinya, keterampilan fusi jiwa darah. Itu adalah perpaduan dari garis keturunan dan jiwa bela diri. Kepindahannya dikenal sebagai Blue Emperor Dragon Soars to the Heaven. Naga emas berputar ke bawah sampai perisai pelindung Mesya Hitam benar-benar hancur. Naga raksasa akhirnya berhenti ketika potongan-potongan Mesya Hitam, yang mencerminkan kilau tubuhnya yang mempesona, muncul di depan matanya yang berkilauan dengan cahaya biru kemasan. Itu kembali dengan tenang, berputar di sekitar sisi Tang Wulin selama beberapa detik sebelum secara bertahap menghilang ke udara. Tang Wulin juga merasa takut, karena dia telah mengkonsumsi 10% dari kekuatan garis keturunannya hanya untuk meluncurkan Blue Emperor Dragon Soars ke keterampilan jiwa surga. Kekuatan jiwanya telah dikonsumsi oleh total 10% karena ketidakseimbangan dengan kekuatan garis keturunannya. Dengan kata lain, dia hanya bisa menggunakan skill Blood Soul Fusion 3 kali paling banyak bahkan jika dia mencurahkan semua usahanya. Tentu saja, Blue Silver Emperor Dragon Soars to the Heaven jauh dari skill Blood Soul Fusion-nya yang paling kuat. Bagian paling kuat dari skill Blood Soul Fusion-nya adalah ia mampu melakukan segudang perubahan. Semua kemampuan jiwa bela diri dan kemampuan garis keturunannya dapat menyatu dengan satu sama lain termasuk keterampilan jiwa dari penemuannya sendiri. Ini baru permulaan baginya. Dia hanya akan menjadi benar-benar kuat ketika dia telah meningkatkan kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwanya menjadi seorang judul Douluo. Mesya Hitam jatuh ke lantai dengan suara keras sementara Tang Wulin melebarkan sayapnya untuk mendarat dengan lembut di tanah.
Dia menarik sayap naganya sementara dia memegang tombak naga emas tegak di sisinya. Dia mengangguk ke arah lawannya. Ada cahaya yang berkilauan, dan, tampak pucat, Ling Wuyue berjalan keluar dari mesia. Mesia hitamnya tidak rusak, tetapi pada saat itu sebelumnya, dia mengerti bahwa Tang Wulin dapat sepenuhnya dan sepenuhnya menghancurkan mesianya jika dia mau. Tang Wulin tidak melakukannya karena mereka hanya perdebatan. Namun, naga emas raksasa itu meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Dia mengerti bahwa Tang Wulin tidak perlu melepaskan jiwa roh Overlord Dragon-nya selama pertempuran Mesia di Stardow Battle Network. Jika dia mau, dia hanya bisa bergantung pada keterampilan jiwa yang menakutkan itu sebelumnya untuk mengalahkannya, tetapi dia tidak melakukannya karena dia berusaha menyembunyikan kemampuannya untuk kompetisi nanti. Dia tidak kalah secara tidak adil. Kamu menang, Ling Wuyue mengerutkan bibirnya erat-erat ketika dia berbalik dan berjalan keluar. Senior, Tang Wulin menarik baju tempur Dragon Moon dan mengejarnya dengan langkah cepat. Ling Wuyue berhenti berjalan dan berbicara tanpa memalingkan kepalanya, ada lagi. Jika Anda ingin mempermalukan saya, lakukan saja. Pemenangnya mengambil semuanya. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Kenapa aku melakukan itu? Kita adalah kawan. Aku hanya ingin tahu apakah kamu bersedia mengajariku teknik operasi Mesia. Ling Wuyue tertegun sejenak sebelum akhirnya berbalik dan menatap Tang Wulin dengan tatapan bingung. Kamu ingin belajar cara mengoperasikan Mesia dariku? Tang Wulin mengangguk dan menjawab dengan senyum pahit, sebenarnya, Anda harus bisa mengatakan bahwa saya jelas bukan pasangan yang layak untuk Anda jika kami mengandalkan murni pada teknik pertempuran kami. Saya hanya mampu mengalahkan Anda dengan menggunakan, saya tidak cukup terampil, terutama ketika berhubungan dengan Mesia. Jadi, saya ingin belajar bagaimana mengoperasikan Mesia dan menerima bimbingan dari Anda. Dia membungkuk dalam-dalam dan tulus kepada Ling Wuyue saat dia berbicara. Biarkan mereka yang mampu mengajar berfungsi sebagai guru. Tang Wulin sangat berarti apa yang dia katakan. Bab 1000/1000. Di masa lalu, dia telah belajar tentang operasi Mesia dari Sekte Tang, tetapi Master Mesia Sekte itu tertinggal jauh di belakang orang di depan matanya. Meskipun jiwa bumerang Ling Wuyue yang kuat itu kuat, dia masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan Golden Dragon King Bloodline-nya. Dia kehilangan dia karena perbedaan antara basis kultivasi penting mereka, tetapi bukan karena keterampilan dan tekniknya. Tang Wulin bahkan tidak berhasil menghindari serangan pertama Ling Wuyue meskipun kecepatan armor tempur Moon Dragon-nya yang diperkuat. Selain itu, bagaimana mungkin kecepatan Mesia dibandingkan dengan Master Armor tempur? Dengan demikian, orang hanya bisa membayangkan betapa terampilnya dia dalam mengoperasikan Mesia. Karenanya, Tang Wulin dengan tulus ingin belajar darinya. Ling Wuyue mengejek sekali. Mengapa saya setuju untuk melakukannya? Tang Wulin tersenyum. Dia tentu saja percaya diri ketika dia mengusulkan ide itu. Itu karena aku bisa membantumu untuk menempa semua logam yang dibutuhkan untuk armor perang dua kata milikmu. Benar-benar terbuat dari alloy roh, iya. Aku pandai besi peringkat Saint Craftsman. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa identitasnya sebagai Saint Craftsman tentu berguna pada banyak kesempatan, tidak hanya untuk pamer. Itu pasti praktis. Seperti yang diharapkan, mata Ling Wuyue segera berkilau setelah mendengar kata-katanya, tetapi dia segera menjadi dingin dan terlepas. Kamu adalah Saint Craftsman. Siapa yang kamu coba bodohkan di sini? Kenapa kamu tidak menyebut dirimu sendiri Craftsman Divine? Tang Wulin berbicara tanpa daya, saya mengatakan yang sebenarnya. Tanyakan kepada Jiang Wuyue jika Anda tidak percaya. Saya telah membantunya memalsukan sesuatu sebelumnya. Apa yang ada untuk membodohi Anda? Apa yang Anda dengar mungkin salah, tetapi apa yang Anda lihat itu benar. Saya dapat membantu Anda memalsukan logam terlebih dahulu, kemudian Anda dapat mengajari saya. Petik 2. Ling Wuyue sedikit mengalihkan pandangannya. Kamu juga bisa melakukan penempaan roh. Paduan roh yang ditempa roh. Bisakah kamu benar-benar melakukan itu? Tang Wulin berkata, armor perang saya terbuat dari logam yang saya hasilkan sendiri. Lihatlah sendiri. Fitur terbesar dari armor perang dua kata adalah dapat melebur ke dalam tubuh seseorang, dan itu jauh lebih berguna daripada satu kata battle armor untuk master jiwa. Pada saat yang sama, seseorang harus mulai membangun fondasi yang kuat dari dua kata battle armor sehingga dapat digabungkan dengan jiwa bela diri seseorang dan menjadi armor perang yang semata-mata milik satu orang.
Saya pikir bahwa basis kultivasi Anda sudah dekat dengan 6 cincin, kan? Kemudian, Anda harus mulai mempersiapkan logam untuk baju perang pertempuran 2 kata dan mulai membuatnya setelah Anda mencapai 6 cincin. Tidak akan mudah bagi saya untuk kalahkan kamu begitu kamu memiliki amplifikasi armor perang 2 kata. Kemampuan menyerang bumerangmu akan semakin ditingkatkan saat itu. Petik 2. Ling Wuyue mengangkat kepalanya sedikit. Kehilangannya dalam pertempuran dengan Tang Wulin adalah karena perbedaan antara jiwa bela diri mereka. Dia bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa mengukur anak laki-laki ini dengan kualitas bawaannya, tetapi, sebagai seorang guru jiwa, dia masih sangat terpikat oleh gagasan 2 kata baju perang. Dia sudah berusia 28 tahun ini, jadi jika dia tidak dapat menjadi master baju perang 2 kata sebelum usia 30, jalan masa depannya akan lebih lama dan lebih keras. Situasinya sangat mirip dengan Mu Ye, di mana sebagian besar waktu dan energinya telah dicurahkan untuk misianya. Mendekati usia 30, dia menyadari bahwa dia perlu bekerja pada jiwa bela dirinya. Kata-kata Tang Wulin langsung masuk ke hatinya. Baiklah, jika kamu benar-benar mampu membantuku untuk menempa logam yang dibutuhkan untuk baju tempur 2 kataku, itu kesepakatan. Aku akan mengajarimu teknik Misha. Tang Wulin tersenyum dan berkata, saya ingin mencari bimbingan dari Anda tentang beberapa teknik pengoperasian Misha dan keterampilan membuat Misha. Apakah itu tidak apa-apa? Tentu, Ling Wuyue setuju tanpa ragu sedikit pun. Ini akan menjadi keuntungan yang sangat besar baginya jika Tang Wulin dapat membantu dalam menempa logam armor pertempuran 2 kata yang cocok. Keduanya bersumpah satu sama lain dan menetapkan ketentuan perjanjian. Tang Wulin selalu cepat dalam menyelesaikan tugas. Dia membawa Ling Wuyue langsung ke bengkel penempaannya. Aku memberikan bahan untuk potongan logam pertama yang dibutuhkan untuk baju tempurmu sebagai hadiah. Kamu harus menyiapkan sisanya sendiri. Mari kita selesaikan perjanjian terlebih dahulu. Tang Wulin bertanya tentang pemikiran Ling Wuyue tentang gaya dan kondisi baju perang sekaligus, sebelum dia segera mulai memalsunya. Tentu saja, dia tidak perlu mengerahkan banyak kekuatan untuk menempa paduan roh mengingat standar tempa peringkat Saint Craftsman-nya. Dia segera menempa sepotong paduan roh dengan tingkat harmoni lebih dari 85%. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ia telah membentuk sepotong paduan roh yang ditempa roh ke dalam piala perak putih yang tampaknya berdenyut dengan sumber kehidupan dan menyerahkannya kepada Ling Wuyue. Dengan senyum tipis di wajahnya, Ling Wuyue menghela napas saat dia melihat logam di depannya, lalu pada Tang Wulin. Aku akhirnya mengerti mengapa Jiang Wuyue menyebutmu monster. Kamu benar-benar mengerikan. Aku akan pergi. Aku akan mengajarimu selama 2 jam setiap hari di sore hari ketika aku tidak bertugas. Tang Wulin agak menyukai karakter Ling Wuyue. Dia sedikit pemarah, tapi dia langsung dan langsung. Ini adalah cara perwira militer klasik. Tang Wulin dalam suasana hati yang hebat setelah menemukan guru Meisha yang luar biasa. Dia percaya bahwa dia pasti bisa membuat perbaikan besar di masa depan dengan bimbingan Ling Wuyue, apakah itu proses menempa Meisha hitam atau teknik mechanya. Selain itu, dia telah mencoba skill fusi jiwa darah hari itu, dan kekuatannya tidak terbatas, seperti yang telah dia prediksi. Dia perlu mengembangkan satu langkah lebih jauh untuk meningkatkannya. Itu masih dalam penyatuan awal sekarang, jadi masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Dibandingkan dengan keterampilan fusi jiwa bela diri, itu agak kurang dalam kekuatannya, tetapi ia percaya bahwa itu pasti akan mengejar tingkat keterampilan fusi jiwa bela diri ketika tingkat harmoni meningkat. Kehidupan Tang Wulin menjadi lebih sibuk setelah perjanjian yang dibuatnya dengan Ling Wuyue. Dia menghabiskan waktu siang hari berkultivasi sendiri, sementara pada sore hari, dia belajar teknik Meisha dari Ling Wuyue dan membantunya untuk menempa. Melalui semua itu, dia mulai membuat persiapan untuk membangun Meisha hitamnya. Dia menghabiskan malamnya berpartisipasi dalam kompetisi dan terus berkultivasi sekali lagi setelah kompetisi berakhir. Tang Wulin mulai menerima pejabat militer berpangkat tinggi yang mencari bantuannya untuk menempa ketika reputasinya sebagai Saint Craftsman mulai menyebar. Tidak banyak pekerjaan, tetapi setiap perjanjian yang dia buat cukup untuk memberinya sejumlah jasa. Pahala ini digunakan oleh Tang Wulin untuk menukar bahan langka yang dibutuhkan untuk mechanya. Adapun baju perang pertempuran 3 kata, dia tidak terburu-buru untuk sampai ke sana sekarang. Meskipun dia sudah mampu menyelesaikan penempaan jiwa, dia tidak menganggap dirinya cukup matang,
melihat bagaimana dia baru saja melewati ambang pintu. Rencana Tang Wulin adalah menunggu sampai ia menjadi pandai besi pangkat 8 sebelum ia menempa sendiri baju tempur pertempuran 3 kata. Proses ini membutuhkan waktu dan temper. Ada perintah untuk prioritasnya. Untuk saat ini, tujuannya yang paling penting adalah untuk mengkondensasi inti jiwanya dan kemudian mengangkat dirinya ke peringkat 60 dan basis budidaya 6 cincin sehingga ia dapat memadukan damas tulip yang 100.000 tahun. Segalanya akan datang setelah itu. Akibatnya, dia hanya mempersiapkan mesia hitamnya tetapi tidak terburu-buru untuk mulai membuatnya. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk itu. Adapun armor perang 3 kata, itu diatur bahkan kemudian. Seorang master jiwa akan membutuhkan basis budidaya 7 cincin untuk benar-benar memanfaatkan kekuatan armor pertempuran 3 kata. Bahkan jika Tang Wulin memiliki inti jiwanya, ia tidak memiliki avatar jiwa bela diri 7 cincin. Dengan demikian, ia menempatkan armor pertempuran 3 kata di fase selanjutnya. Putaran berikutnya dari turnamen round robin dari pertarungan master jiwa membuat Tang Wulin tidak takut atau terluka, karena dia belum menemukan lawan yang sangat tangguh. Setiap putaran pertempuran Mesya sangat sulit karena lawannya begitu sulit sehingga dia hanya bisa mengalahkan mereka dengan mengandalkan superioritas jiwa bela dirinya. Wu Yue, ini sangat aneh, kata Tang Wulin dengan lembut ketika dia menemukan Jiang Wu Yue saat makan siang. Apa yang terjadi? Apa yang aneh? Tanya Jiang Wu Yue dengan bingung. Tang Wulin menjawab, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa kita masih belum menemukan lawan yang sangat kuat setelah memasuki turnamen round robin? Mungkinkah tidak ada senior 7 cincin atau 8 cincin dari tentara yang mengambil bagian dalam sebuah kompetisi? Jiang Wu Yue memutar matanya. Jadi, kamu bertanya tentang itu, ya. Apakah kamu ingin dipukuli atau semacamnya? Apakah itu bukan hal yang baik? Tang Wulin mengerutkan kening. Bagaimana itu hal yang baik? Tujuan utama kita dalam mengambil bagian dalam kompetisi adalah untuk melatih. Lawan yang kuat akan membantu kita untuk meningkatkan diri kita bahkan lebih. Jiang Wu Yue berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, Anda benar-benar ingin dipukuli. Saya pikir saya akhirnya bisa melihat itu sekarang. Biarkan saya memberitahu Anda, ini adalah keputusan tentara. Tidak ada orang dengan 7 cincin di atas diizinkan untuk mengambil bagian dalam kompetisi, jadi, tentu saja, Anda tidak akan menghadapi lawan yang kuat. Hanya sejumlah kecil pejabat tinggi bahkan menyadari keberadaan tentara darah dewa kami. Divisi Barat begitu terpencil. Jika sejumlah besar pembangkit tenaga listrik harus muncul pada akhirnya dan memasuki final, tidak akankah keberadaan kita terungkap? Adapun hadiahnya, itu tidak layak menjadi perhatian tentara. Petik 2. Bab 1001/1001. Tang Wulin tiba-tiba tercerahkan di sana dan kemudian. Dia berada di bawah asumsi bahwa dia akan menghadapi musuh yang tangguh selama round robin yang menjadi alasan mengapa dia bahkan membuat persiapan untuk menggunakan Blood Soul Fusion skill-nya selama turnamen. Sejauh ini, dia belum menemukan lawan yang dia bayangkan. Kemampuannya sebagai Master Armor Pertempuran 2 kata, dengan basis budidaya dekat dengan peringkat 60, jiwa bela diri bertenaga ganda dan garis keturunan, ditambah kekuatan pasukan terkuat berarti segalanya berjalan lancar baginya. Jiang Wu Yue melanjutkan, meski begitu, jangan berpuas diri dulu. Setiap langkah selama tahap akhir adalah berduri. 8 divisi besar akan mengirimkan masing-masing 32 kontestan. Itu total 256 pesaing. Itu semua adalah elit yang dipilih dari masing-masing divisi besar. Ketika sampai pada itu, cobalah untuk tidak tersingkir di babak pertama, ya. Petik 2. Tang Wulin berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, saya pikir Anda harus lebih khawatir tentang diri Anda sendiri. 3 putaran pertama final adalah eliminasi untuk memilih 32 kontestan terakhir. Kemudian, ada 4 putaran pertandingan round robin untuk memilih 16 kontestan final, diikuti dengan eliminasi sepanjang jalan sampai juara akhir di Mahkotai. 3 putaran pertama eliminasi jelas yang paling sulit. Seseorang pertama-tama perlu mencoba keberuntungan seseorang dan dapat dengan mudah dihilangkan jika dihadapkan dengan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, salah satu dari 3 putaran pertama eliminasi akan dilakukan setiap hari, diduga untuk memeriksa kemampuan bertarung kontestan yang berkelanjutan. Pertempuran Master Jiwa akan diselesaikan terlebih dahulu, diikuti oleh pertempuran Mesya. Dengan demikian,
Peluang tersingkir di babak pertama agak tinggi saat memasuki tahap akhir kompetisi. Hanya 32 finalis yang memasuki round robin pada akhirnya yang akan diberi penghargaan. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa federasi adalah pedagang pencatut terbesar. Jiang Wuyue tertawa kecil. Tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Saya dapat memberi siapapun yang saya jumpai pertengkaran yang baik selama itu bukan Anda. Ekspresinya tiba-tiba berubah setelah mengatakan itu, dan dia memandang Tang Wulin dengan tatapan gelisah. Little Tang, kamu tidak berpikir bahwa aku akan bertemu denganmu di putaran pertama final, kan? Tang Wulin memutar matanya. Sangat mengecewakan melihat seseorang yang tidak mendapat informasi. Apakah Anda tidak membaca peraturan kompetisi? Aturan final menyatakan bahwa sistem akan secara otomatis menghindari pertandingan antara divisi yang sama selama 3 putaran eliminasi pertama, sehingga kami tidak akan bertemu satu sama lain. Itu hanya mungkin setelah kita memasuki round robin. Petik 2. Jiang Wuyue segera merasa lega. Benarkah? Itu hebat. Haha, maka tidak ada yang perlu aku khawatirkan. Ayo, mari kita makan. Sejak Jiang Wuyue mulai bergabung dengan Tang Wulin selama makan, ia merusak selera hingga ia makan dari jendela nomor 1 setiap hari. Hidangan dari jendela nomor 1 tidak hanya terasa nikmat tetapi juga yang paling bergizi. Jiang Wuyue juga menemukan bahwa makan bahan-bahan kelas atas seperti itu bermanfaat untuk basis kultivasinya. Itu adalah pilihan yang lebih bisa diandalkan untuk meningkatkan kemampuannya sendiri daripada mencoba naik pangkat di militer. Tidak perlu mengatakan sepatah kata pun kepada Tang Wulin karena ia secara alami memiliki ide yang sama. Hidangan utama bagi mereka hari ini adalah icewoms. Mereka awalnya bertani di tanah paling utara, tetapi mereka juga disimpan di pegunungan bersalju di sini karena ketinggian pegunungan Endless. Hanya cacing es yang panjangnya setidaknya setengah kaki dianggap kelas tertinggi. Cacing es di piring utama mereka 1 kaki panjang dengan garis emas di masing-masing punggung mereka. Dagingnya lembut dan penuh energi asal yang sangat murni dan sangat sedikit pengotor. Itu memiliki efek ketinggian yang baik pada tubuh dan kekuatan jiwa seseorang, tetapi itu juga sangat mahal. Harga hidangan dari jendela nomor 1 disesuaikan sesuai dengan bahan. Makan hari ini harganya 3.000 jasa, jadi itu pasti dianggap mewah di ketentaraan. Tang Wulin memakan sashimi cacing esnya dengan mulut penuh saat ia mengingat teknik dasar tombak yang ia kerjakan pada malam sebelumnya. Sudah setengah bulan sejak dia pertama kali mencari bimbingan dari Ling Wuyue tentang teknik operasi Mesya. Hanya babak final round robin yang tersisa sebelum kontes pertempuran Mesya selesai, dan itu akan terjadi malam itu. Dia telah mencapai kemenangan di kedua sisi, dan dia bahkan berhasil memasuki final melalui dominasi totalnya dalam kontes Master Jiwa. Sebenarnya, Tang Wulin telah menderita selama setengah bulan sebelumnya. Tidak hanya dia menjalani pelatihan neraka di bawah Ling Wuyue, di mana dia belajar baik secara sengaja maupun tidak, budidaya kekuatan jiwanya sendiri juga menyiksanya. Dia selalu berpikir bahwa pusaran kekuatan jiwanya baru saja akan mengembun menjadi inti jiwa, tetapi dia selalu selangkah lagi dan dia sepertinya tidak bisa bergerak maju. Tang Wulin mengerti bahwa dia tidak boleh terburu-buru dalam proses ini karena ada kemungkinan mengigau jika dia mencoba untuk maju dengan ceroboh. Namun, dia masih kurang dalam langkah terakhir itu, jadi sulit baginya untuk tidak terburu-buru. Kemampuan untuk mengambil langkah ini pastinya tidak terbatas seperti laut dan langit baginya. Dia sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Tang Wulin makan seteguk terakhir dari daging cacing es dan merasa seperti itu mencair dan meledak menjadi perasaan menyegarkan yang menyatu dengan tubuhnya. Pusaran kekuatan jiwa di daerah perut Tang Wulin tiba-tiba berhenti sejenak. Seluruh tubuh Tang Wulin menegang, dan dia sangat senang dengan kejutan itu. Dia tiba-tiba menepuk Jiang Wuyue di sisinya. Aku ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi aku pergi sekarang. Tolong beritahu Ling Wuyue bahwa aku tidak akan berlatih teknik Mesya dengannya sore ini. Dengan itu, dia berlari keluar seolah-olah dia sedang terbang. Dia berlari langsung ke tempat tinggalnya seperti angin puyuh. Itu di sini. Akhirnya di sini. Petik 1. Pusaran kekuatan jiwa yang berhenti di tubuhnya mulai berubah. Jika Tang Wulin memiliki pandangan batinnya pada saat ini, ia akan melihat bahwa aliran cahaya putih seperti petir berkilauan di sekitar pusarannya. Dia mengalami rasa sakit yang membakar di perutnya saat dia berlari ke tempat tinggalnya. Dia menutup pintu dan duduk.
Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam sebelum dia mulai menenangkan emosinya. Tenang, Anda harus mantap. Petik 1. Ketika Tang Wulin berbicara dalam hati pada dirinya sendiri, ia berusaha untuk secara bertahap menenangkan fluktuasi emosinya. Rasa sakit di perutnya semakin kuat. Rasanya seperti dia sedang dipotong dengan pisau, tetapi Tang Wulin tidak mengganggu kekuatan esensi darahnya. Dia duduk di sana dengan mantap saat dia diam-diam merasakan perubahan dalam pusaran kekuatan jiwanya. Itu adalah kesempatan seumur hidup bagi seorang guru jiwa untuk menumbuhkan inti jiwa. Basis kultivasi dari Sage Jiwa 7 Cincin adalah simbol akhirnya melangkah ke dunia Master Jiwa peringkat tinggi. Pada gilirannya, inti jiwa adalah simbol dari Sage Jiwa 7 Cincin. Seorang guru jiwa dapat mengembangkan avatar jiwa bela diri setelah memiliki inti jiwa. Seseorang seperti Tang Wulin yang belum mencapai basis kultivasi peringkat 60 tetapi bisa mengondensasi inti jiwanya sendiri hanya bisa digambarkan sebagai satu dari sejuta. Wu Zhangkong pernah memberitahu Tang Wulin bahwa selama masa guru jiwa, kebanyakan orang hanya memiliki satu kesempatan untuk mengembun inti jiwa. Fluktuasi kekuatan jiwa seseorang akan mematuhi keharmonisan surga dan bumi selama proses kondensasi, menjadikannya kesempatan terbaik bagi guru jiwa untuk terinspirasi. Penguasa jiwa harus membuka diri sepenuhnya, tidak peduli betapa menyakitkan prosesnya karena kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi jika dilewatkan. Tang Wulin jelas memiliki keuntungan luar biasa dalam menahan rasa sakit dan penderitaan. Selama bertahun-tahun, dia harus berurusan dengan tingkat rasa sakit yang semakin meningkat ketika melanggar segel Raja Naga Emas. Jadi, meskipun rasa sakit yang luar biasa di perutnya semakin kuat, dia masih bisa menenangkan tubuh dan pikirannya untuk merasakan perubahan kekuatan jiwanya dengan tenang, seperti biasa. Vortex kekuatan jiwa asli telah berubah menjadi pita cahaya kekuatan jiwa yang terus-menerus runtuh ke dalam selama rotasi. Rasanya seolah ada lubang hitam yang muncul di perutnya dan menyerap segala sesuatu dari dunia luar selama proses kehancuran yang terus-menerus. Dragon Core duduk dengan kuat di tengah dadanya dan memancarkan sinar keemasan lembut untuk memperkuat tulang, meridian, dan otot Tang Wulin. Seorang guru jiwa pasti akan kembali ke proses mengolah tubuhnya begitu dia telah mencapai tingkat tertentu dalam kultivasi. Ini karena tubuh seseorang tidak akan pernah bisa menahan fluktuasi energi yang kuat selama proses peningkatan kekuatan jiwa terus-menerus dan menerobos tanpa memiliki kekuatan yang cukup. Dalam hal ini, itu akan mudah ditangani oleh Tang Wulin karena kemampuan fisik tubuhnya sudah melebihi apa yang diperlukan untuk menyingkat inti jiwa. Bagian dalam vorteks kekuatan jiwa runtuh, diperluas, lalu runtuh dan diperluas lagi. Setiap kali siklus ini diulang, Tang Wulin harus menanggung rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa. Dia juga bisa dengan jelas merasakan energi asal di udara yang melonjak ke dalam dirinya selama proses ini. Setiap lonjakan ke dalam tubuhnya membawa fluktuasi kekuatan jiwa yang sangat intens. Tidak jauh dari sana, Blood One membuka matanya dari meditasi, dan pandangan aneh melintas di matanya. Dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut di udara, dan bibirnya segera tersenyum tipis. Dia melayang, mendorong pintu terbuka dan pergi. Bab 1002-1002. Ketika Blood One berjalan keluar, dia tepat waktu untuk melihat Blood Tree keluar dari kamar lain tidak jauh dari kamarnya. Darah 1, apakah kamu merasakannya juga? Apakah itu dia? Mata Darah 3 dipenuhi dengan keheranan. Blood One mengangguk sambil tersenyum. Siapa lagi kalau bukan dia? The Shrek Seven Monsters tidak pernah mengecewakan. Tidak di masa lalu dan tidak di masa depan juga. Aku percaya bahwa karena dia dapat dipilih, maka dia diterima oleh kehendak surga Akademi Shrek lebih dari 20.000 tahun. Dengan demikian, saya tidak akan pernah terkejut dengan keajaiban apapun yang keluar darinya. Petik 2. Darah 3 menghembuskan napas lega saat ekspresi puas melintas di wajahnya. Aku akhirnya bisa melihat harapan. Aku ingin membantunya. Blood One tersenyum. Ayo, mari kita lakukan bersama. Mereka naik lift dan berjalan keluar dari batalion Dewa Darah sampai mereka mencapai luar. Darah 3 memandang ke arah Darah 1 dan menemukan bahwa tubuhnya sudah tergantung di udara dan naik ke atas. Dia tinggi di udara hampir dalam sekejap mata. Posisinya di Blood God Army menjamin bahwa dia tidak akan diserang oleh sistem pertahanan tentara. Blood One melambaikan tangannya di udara, dan angin kencang menjadi lembut dalam sepersekian detik. Darah 3 diikuti oleh sisinya.
Tetap di sebelah Blue Tuan, dia bisa merasakan bahwa udara di sekitarnya berputar dan melengkung di bawah kendalinya. Setiap perubahan pada aliran udara yang bengkok menarik sejumlah besar energi asal. Energi asal terus-menerus terkondensasi dan dimurnikan di bawah kendali Blue Tuan. Perlahan-lahan, cahaya putih berkabut mulai muncul di sekitarnya. Dia tampak seperti makhluk abadi yang mengambang di langit. Tentara pasukan Dewa Darah berhenti dan menatap menyaksikan adegan dari tanah. Ekspresi mereka mengungkapkan keterkejutan dan keheranan mereka. Tidak banyak yang melihat Blue Tuan sebelumnya, tapi pemandangan aneh seperti itu sudah cukup untuk memverifikasi sepenuhnya kemampuan orang ini. Blue Tree bertanya pada Blue Tuan dengan sedikit khawatir, sebanyak itu. Apakah dia bisa menahannya? Blue Tuan tersenyum. Jangan khawatir, kemampuannya untuk bertahan melebihi imajinasimu. Pernahkah kamu melupakan moto Akademi Shrek? Untuk membiarkan hanya monster, bukan orang biasa. Dia adalah monster dari semua monster. Apa sedikit energi asal baginya? Dia masih akan menyerapnya bahkan tanpa kehadiran saya. Dia hanya perlu waktu yang lebih lama. Saat dia berbicara, Blue Tuan menarik ke bawah dengan tangan kirinya. Seketika, cahaya putih yang mengelilingi tubuhnya turun dari langit dan mengalir ke arah tempat tinggal batalion darah dewa. Blue Tuan, apakah kamu tidak takut merusak sesuatu dengan antusiasme yang berlebihan? Bukan hanya darah 1 dan darah 3 yang merasakan Tang Wulin akan mengembun inti jiwanya. Zhang Huanyun melompat ke langit dan tiba di sisinya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Blue Tuan tersenyum. Kalau begitu, kita akan menunggu dan melihat. Aku sudah bilang padamu bahwa dia tidak cocok untuk mengikutimu karena kamu tidak mengerti sama sekali. Pergantian peristiwa ini akan dianggap fenomenal bagi orang lain, tetapi baginya, ini tidak ada yang luar biasa. Tunggu dan lihat, prestasinya pasti akan melampaui harapan kami di masa depan dan juga melebihi setiap satu dari paviliun-paviliun Dewa Laut setidaknya 1 milenium terakhir. Petik 2. Cahaya putih yang dia keluarkan terus meresap ke bawah saat dia berbicara. Sementara itu, Tang Wulin bisa langsung merasakannya saat ia berkultivasi di tempat tinggalnya. Dia sudah memasuki keadaan luar biasa ketika tubuhnya mulai menyerap energi asal di udara secara sukarela. Daerah perutnya masih sama menyakitkannya, tetapi rasa sakit itu tampaknya secara bertahap menjauhkan diri darinya. Kesadarannya bisa mulai menyebar keluar. Seolah-olah partikel energi yang tak terhitung jumlahnya bersorak untuknya, dan dia bahkan bisa membedakan segala macam atribut unsur yang berbeda dalam energi. Elemen es dan air adalah yang paling tebal di antara mereka. Ada juga sejumlah besar elemen kegelapan. Elemen angin sangat kuat. Elemen cahaya datang dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan yang lain, tetapi itu sangat murni mungkin karena kurangnya pengotor di udara. Kelemahan dari ketinggian adalah udara yang jarang dijumpai, tetapi manfaatnya adalah segalanya menjadi murni dan bersih. Sejumlah besar semua jenis energi asal terus-menerus menyatu ke dalam tubuhnya. Seluruh orang Tang Wulin gemetar ringan selama proses fusi. Setiap kali dia menggigil, udaranya akan melengkung lebih kencang lagi. Sementara itu, energi asal di udara tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tang Wulin berpikir dia bisa merasakan setiap elemen, tetapi pada saat itu seolah-olah dia tiba-tiba melihat lautan elemen, dengan tubuhnya terbenam di dalamnya. Unsur-unsur tebal melonjak ke tubuhnya seperti segerombolan lebah dan menyatu ke perutnya. Aliran-aliran gelombang cahaya kekuatan jiwa itu berubah cerah dan jernih seketika sementara rotasi mulai dipercepat. Kristal berbentuk oval berangsur-angsur terbentuk di perut Tang Wulin. Kristal itu memancarkan sinar berkilau. Sepertinya ada sehelai rumput blue silver yang tumbuh kokoh di tengah kristal. Perasaan yang menyenangkan. Rasa sakit itu tiba-tiba lenyap pada saat itu juga. Tang Wulin merasa seolah-olah rangan puas bergema keluar dari perutnya. Kekuatan jiwa yang tebal menyapu tubuhnya dan menyatu dengannya secara alami didorong oleh kekuatan garis keturunannya, kemudian mengalir ke perutnya, menuju inti jiwanya yang telah terbentuk. Pikiran Tang Wulin semakin tenang. Seluruh orangnya tenggelam dalam kesadaran akan kata dasar. Dia bermeditasi dengan tenang, merasakan setiap perubahan energi sampai dia merasakan bagaimana hidupnya disublimasikan hingga memasuki dunia lain. Inti jiwa adalah tanda perubahan total pada makhluk hidup. Sejak saat itu, dia bukan lagi manusia biasa. Dia benar-benar telah menjadi manusia super. Pembentukan inti memiliki efek memperpanjang umur manusia biasa selama berabad-abad. Nilai dari keberadaannya adalah monumen perkasa bagi seluruh proses kultivasi master jiwa.
Setiap guru jiwa yang berhasil melewati ambang ini akan memiliki kesempatan untuk menjadi makhluk yang paling kuat. Perlahan-lahan, kesadaran Tang Wulin mulai tenggelam ke dalam sebagai waktu dunia luar dan segala sesuatu yang lain menjauh darinya. Dunia luar berada di tengah langit. Senyum di wajah Blood One semakin lebar. Sudah tidak perlu baginya untuk mengendalikan energi asal, karena terus melonjak ke arah itu dengan sendirinya. Setelah jembatan dibangun, Tang Wulin mendapatkan kendali penuh atas penyerapan energi asal. Sementara itu, Zhang Huanyun mengamati dengan tenang. Ekspresinya semakin tercengang, tetapi wajahnya juga menunjukkan penyesalan. Bagaimana dia bisa menyetujui persyaratan darah satu begitu mudah? Dia seharusnya berjuang lebih keras. Sekarang Tang Wulin telah menerima bantuan begitu besar dari Blood One, itu tidak akan mudah bagi Zhang Huanyun untuk mengambil bocah itu lagi. Blood One telah menyebutkan bahwa ia mencoba mengurangi waktu kultivasi Tang Wulin, tetapi mereka semua adalah orang-orang berpengalaman yang tahu perbedaan antara kesadaran akan elemen lautan dan kekuatan unsur langka. Blood One membantu membangun fondasi Tang Wulin. Selain itu, Tang Wulin akan memiliki kemampuan untuk menyerap lebih banyak energi asal semakin cepat inti jiwanya terkondensasi dan memperkuat tubuhnya sejak awal. Waktu berlalu detik, matahari mulai terbenam, dan 1 hari telah berlalu. Cahaya putih yang mengelilingi tubuh Blood One bersinar lebih terang dan lebih terang dalam kegelapan, seperti bulan purnama yang tergantung di langit malam. Dengan basis budidayanya, dia tidak akan merasa lelah bahkan jika dia mempertahankan kondisi saat ini selama sebulan. Di sisi lain, senyum di wajahnya tumbuh semakin lebar dengan berlalunya waktu ketika Tang Wulin terus menyerap energi. Dia benar-benar monster. Zhang Huanyun tidak bisa tidak memuji dengan suara keras, sementara mata darah tiga bersinar dengan kegembiraan, meskipun awalnya sangat prihatin. Kemampuan untuk menyerap sejumlah besar energi asal dan mempertahankannya untuk jangka waktu yang lama menandakan bahwa fondasi inti jiwa Tang Wulin sangat kuat dan jelas bukan hasil dari terobosan paksa. Peningkatan keseluruhannya akan lebih tinggi ketika ia bangun dari meditasi sementara kesadaran akan kekuatan jiwanya akan tumbuh semakin kuat semakin lama ia habiskan dalam proses ini. Selain itu, kondensasi inti jiwa juga dikenal sebagai proses kelahiran kembali jiwa bela diri. Jiwa bela dirinya akan mengalami perubahan kualitatif sekali lagi. Semakin lama ia menghabiskan waktu dengan energi asal, semakin banyak waktu yang dibutuhkan oleh jiwa bela dirinya untuk berkembang, dan itu juga menandakan bahwa jiwa bela dirinya sangat kuat. Malam semakin larut. Blood One berbicara kepada Zhang Huanyun, Anda harus kembali dulu. Menilai dari jalannya, saya pikir itu akan berlanjut sampai besok pagi. Zhang Huanyun menggelengkan kepalanya. Aku terbiasa kesepian. Sangat jarang melihat sesuatu yang baru di sini, jadi aku harus menyaksikan ini dari awal sampai akhir. Aku ingin melihat anak itu dan melihat apa yang istimewa setelah inti jiwanya terbentuk. Blood One tersenyum dan berkata, sesuaikan dengan dirimu. Percayalah bahwa Shrek masih layak untuk reputasinya. Zhang Huanyun mendengus. Saya pikir Anda menyanyikan pujian Anda sendiri. Bukankah dia seorang murid dari Sekte Tang Anda? Mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya kemudian? Saya akan merekomendasikan bahwa ia memasuki Battle God Hall secara langsung dan membuatnya menjadi perang anak dewa. Petik 2. Yang disebut War God Child sebenarnya adalah penerus masa depan Master War Hall. War God Child adalah talenta yang paling menonjol, diberkati dengan kemampuan alami terbanyak di seluruh War God Hall. Blood One berkata sambil menyeringai, sayang sekali kau terlambat ke pesta. Bab 1003/1003. Zhang Huanyun mengejek, tapi dia tidak mendorong lebih jauh. Tentu saja, dia sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa memenangkan Tang Wulin dari Blood One. Pegunungan tak berujung di malam hari sangat dingin dengan suhu terendah mencapai 50 derajat Celcius di bawah nol. Lingkungannya adalah salju putih murni, tetapi jika seseorang memeriksa energi di langit dengan alat yang sesuai, orang akan menemukan bahwa ada benda seperti pusaran di langit di atas Blood God Army. Itu menyerap energi asal dari udara di sekitarnya. Pusaran itu bertindak seperti corong tempat ujungnya dimasukkan ke tempat tinggal di batalion Dewa Darah. Saluran ini sudah berlangsung sepanjang hari dan malam penuh. Akhirnya, senja mulai muncul di kejauhan. Malam yang gelap berangsur-angsur berubah menjadi biru tua, dan fajar di hari lain akan segera tiba.
Ekspresi Blood One tiba-tiba berubah sedikit karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa inti jiwa Tang Wulin akan selesai ketika kecepatannya menyerap energi asal mulai menurun dengan cepat. Di tempat tinggal, lapisan gloss transparan telah terbentuk di kulit Tang Wulin. Itu sangat tipis sehingga sepertinya angin bisa meniupnya. Cahaya itu samar-samar beredar tepat di bawah permukaan kulitnya. Dia sudah sangat tampan, tetapi sekarang dia tampak berdenyut dengan sikap yang bahkan lebih heroik. Semua pita cahaya sudah lenyap dari daerah perutnya dan di tempat itu adalah inti jiwa berbentuk oval yang berkilauan dengan cahaya biru seperti cairan. Inti jiwa adalah tentang ukuran telur merpati dan sangat kental. Tampaknya ada sehelai rumput blue silver biru emas jernih di bagian dalam inti jiwa. Yang paling aneh, sesuatu tampaknya terjalin di sekitar rumput blue silver dan berputar di sekitar bilah seperti meteor. Inti jiwa akhirnya akan selesai. Apalagi kekuatan jiwanya telah menembus peringkat ke-60 secara spontan. Dia adalah kaisar jiwa berdering 6 sekarang. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin karena dia telah mempersiapkan cincin jiwanya sebelumnya. Pikirannya bergeser ketika dia menyadari bahwa tulip damas yang telah tidur nyenyak di daerah antara alisnya sudah terbangun. Namun, tepat ketika Tang Wulin bersiap untuk mulai menggabungkan roh-roh ketiganya dan mengambil cincin jiwa keenamnya, area di antara alisnya tiba-tiba mulai bersinar. Pertama, itu adalah bintik cahaya hijau redup, dan kemudian 5 cincin jiwa segera muncul dari bawah tubuhnya. 4 dari cincin jiwa itu bersinar secara normal, tetapi cincin jiwa hijau emas kelima sedang mekar dengan cahaya yang jauh lebih intens. Inti jiwa yang baru terbentuk di Tang Wulin sedikit bergidik. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang bergetar di kedalaman jiwanya. Daerah di antara alisnya mulai bergetar seiring dengan fluktuasi inti jiwanya. Fluktuasi energi berubah dari ringan menjadi intens dalam sepersekian detik. Tang Wulin merasakan semburan energi kehidupan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu seluruh tubuhnya. Selama proses ini, dia benar-benar basah kuyup. Sumber kehidupan yang tebal keluar dari tubuhnya seperti ledakan minyak. Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar merasakan keberadaan benih alam yang dibicarakan oleh tulip damas. Itu adalah benih. Benih hijau gelap, berkilauan dengan cahaya berkilauan seperti zamrud yang luar biasa di antara alisnya. Tembakan kecil dan lembut mulai mendorong keluar dari biji zamrud. Tembakan kecil itu adalah warna emas yang sangat menyilaukan. Inti jiwa Tang Wulin berfluktuasi karena kehadiran benih itu. Dia memiliki sensasi yang samar-samar bahwa sesuatu telah ditambahkan ke tubuhnya. Sumber kehidupan yang tebal menyehatkan seluruh tubuhnya dan membuat inti naga di dadanya mekar dengan pancaran yang intens. Tang Wulin merasakan seluruh bentuk fisiknya diubah oleh makanan dari energi kehidupan yang tebal. Pada saat yang sama, aliran sumber kehidupan mekar keluar dari tubuhnya, sepenuhnya di luar kendali, dan berubah menjadi cincin jiwa hijau emas sebelum menyebar lebih jauh. Di langit, Blood One sudah siap untuk pensiun setelah menyelesaikan layanannya yang berjasa. Dia senang telah membangun fondasi yang kuat untuk inti jiwa Tang Wulin dengan memungkinkannya untuk menyerap energi asal yang tebal ini untuk jangka waktu yang lama. Jelas bahwa Tang Wulin telah menembus 6 cincin. Potensinya tidak terbatas karena dia telah berhasil mengembun inti jiwanya hanya dengan basis budidaya 6 cincin di samping kekuatan garis keturunannya yang sangat besar. Namun, pada saat yang tepat inilah ekspresi darah satu tiba-tiba berubah karena dia merasakan sesuatu yang baru dari Tang Wulin di bawah mereka. Penyerapan energi asal berhenti sejenak, tetapi pada saat berikutnya, aliran vitalitas yang besar, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, tiba-tiba melonjak keluar dari bawah. Perasaan itu mirip dengan mata air awet muda yang meletus dari tanah, dan mata air kehidupan melonjak liar, meledak ke permukaan sebelum menyebar ke semua arah dalam sekejap mata. Seluruh Blood God Army diselimuti oleh vitalitas yang berkembang ini pada saat itu. Dia merasakannya, jadi, tentu saja, Zhang Huanyun dan Blood Tree pasti memperhatikannya juga. Mudah untuk merasakan aura abisal di sini, tetapi jauh lebih sulit untuk merasakan sumber kehidupan di lokasi ini. Nyaris tak ada tumbuhan yang bisa bertahan hidup di salju yang begitu dingin dan sepi. Itu hanya mungkin untuk melihat garis hijau jika seseorang menjelajah jauh dari pegunungan Endless. Namun, semburan energi kehidupan yang tebal ini terlalu jelas. Blood One hanya pernah mengalami hal seperti itu ketika dia berada di kedalaman Great Stardew Forest. Dia menoleh ke samping dan bertemu mata Zhang Huanyun. Dua perwira tertinggi dari Blood God Army sama-sama terkejut.
Namun, tidak ada keraguan bahwa pembengkakan sumber kehidupan ini sangat bermanfaat bagi mereka berdua. Energi kehidupan yang tebal menyehatkan tubuh mereka. Mereka berdua lelaki yang usianya melebihi 100 tahun, sehingga efek energi kehidupan yang murni namun padat merevitalisasi tubuh mereka pasti akan membawa manfaat yang tak terbayangkan. Zhang Huanyun menyerap energi kehidupan yang menghilang di udara tanpa ragu sedikit pun. Ketika dia melakukannya, dia berteriak melintasi seluruh barak, suaranya mirip dengan suara guntur musim semi. Semuanya bermeditasi. Meskipun mereka tidak yakin dari mana energi kehidupan yang tebal ini berasal, jelas mustahil bagi Tang Wulin untuk mengklaimnya sendiri. Memang, energi kehidupan bisa sangat membantu mereka semua. Infusi energi kehidupan yang kental seperti itu akan memungkinkan tubuh setiap orang, basis kultivasi, dan bahkan energi kehidupan meningkat dengan pesat. Efeknya paling jelas bagi mereka yang mengalami cedera internal. Energi kehidupan semakin lama semakin tebal, tetapi telah berkembang selama kurang dari 20 detik ketika tiba-tiba, kekuatan isap yang mengerikan datang dari bawah tanah. Energi asal yang dikumpulkan oleh Blood One sebelumnya belum sepenuhnya menghilang ketika dihisap oleh kekuatan hisap yang sangat besar sekaligus, seperti ikan paus yang menghirup air. Energi kehidupan terus berkembang tetapi penyerapan energi asal mengejutkan darah satu karena dia merasa seolah-olah bahkan kekuatan jiwanya semakin tersedot. Berikan padanya, hemat energi. Zhang Huanyun dengan cepat berteriak sambil melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk mengirim energi asal ke arah yang benar. Reaksi Blood One hanya satu langkah di belakangnya, saat dia mengumpulkan energi asal di langit sekali lagi dan mengirimkannya ke bawah. Mereka hanya mampu menyerap sebagian kecil energi asal selama budidaya mereka, jadi sangat sulit untuk menggunakan energi asal untuk meningkatkan basis budidaya mereka. Namun, itu adalah kasus yang berbeda dengan energi kehidupan. Kelangsungan energi kehidupan dapat secara langsung menyehatkan tubuh manusia pada intinya. Tidak hanya itu mampu memasok lebih banyak kekuatan hidup untuk memperpanjang hidup mereka, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas bentuk fisik mereka. Tidak ada keraguan bahwa energi kehidupan adalah tingkat energi tertinggi yang tersedia dari semua jenis energi. Itu dibutuhkan oleh semua bentuk kehidupan, tetapi ini merujuk pada kehidupan di benua Douluo dan mungkin tidak berlaku untuk itu di pesawat abisal. Tidak ada yang lebih berharga daripada menukar energi asal dengan sejumlah besar energi kehidupan, dan dengan demikian datang pengingat Zhang Huanyun sebelumnya. Blood Tree juga orang yang cerdas. Dia segera memaksa basis budidayanya untuk membantu menyampaikan energi asal di. Sekaligus, pusaran energi asal asli diperbesar beberapa kali. Energi asal dipandu dan dipasok ke orang di bawah ini melalui kerjasama dari 3 pusat kekuatan besar.